dari masyarakat bawah. Kalau tadi Yesus itu udah lahir dari seorang kerajaan, mungkin orang semua angkat tangan sama dia kan, mengakui dia kan. Tapi dia kan lahir dari seorang masyarakat biasa. Kok asumsinya jauh banget ya? Ini berbicara tentang asal-usul Yesus itu loh. Ya, kering itu artinya orang mandul, Bang. Ya, makanya orang itu sering diumpamakan perempuan subur dan perempuan mandul. Perempuan kering itu artinya perempuan yang mandul. Bagaimana kan Elisabeth atau Sarah itu perempuan mandul. Bagian B-nya ada kering. Gini, Pak. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Itulah intinya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dari rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Jadi memang tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Berarti memang dia kayak tadi dari tanah kering gitu. Perumpamannya dari tanah kering yang layu gitu. Kalau tanam-tanaman itu tumbuhnya pun layu. Gitulah. Kalau manusia dia nggak ganteng, nggak tampan, nggak punya semarak, nggak punya wibawa, gitu. Padahal Yesus ganteng loh. Ini kan di ayat 2 ini belum berbicara tentang keberadaan Yesus disalib loh, Bang. Bang. Di ayat 2 ini Yesus belum disalib ini. Ini masih keberadaan dia sebelum disalib. Yesus nggak ganteng ya? Ini masih keberadaan dia sebelum disalib. Yesus nggak ganteng ya? Kok digambarkan seperti bule? Itu kan kita kalau masalah itu kan kita nggak tahu namanya yang buat nggak bisa kita bilang ganteng apa, cuma tertulis di Yesaya ini kan ia tidak tampan katanya situ. Nah, di sini kita baca kan. Bang Bere. Ya. Anda ini lancang sekali mengatakan Tuhan Anda tidak ganteng. Saya kan secara tertulis saya baca, Pak. Kalau saya sejelek apapun Tuhan saya bilang ganteng dia kalau umpama itu kan kalau saya secara pribadi. Tapi karena secara tertulis ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ya Allah. Kan gitu. Kalau aku macam mana pun dialah nomor 1 paling ganteng. Tapi kan di sini ia tidak tampan. Gak mungkin kita ubah kitab Yesaya ini kan gitu. Udah ditulis itu jelas-jelas. Jadi kenapa dibilang ia tidak tampan? Oh iya, kan dia tidak ini sebentar Bang Bere. Ini Anda ini lancang sekali loh, dan menurut saya ini pelecehan terhadap Tuhan Anda sendiri. Masa Tuhan Anda dibilang tidak tampan, tidak ganteng? Dia Tuhan loh menurut Anda loh. Malah Pak Stephen mengatakan Yesus bonyok. Nggak benar Pak Stephen ini. Karena itu kan dia datang kepada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Karena memang dia nggak ganteng. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya nggak mengenalnya. Dia datang ke dunia ini, dia yang punya dunia ini. Tapi kita tidak mengenalnya karena tidak ganteng. Coba datang dia tadi sama malaikat surgawi pertama ke dunia ini, datang berpesta apa? Nampak dia semarak dari surga kan, dan malaikat surgawi berlasa-lasa, pasti kita mengakui oh Tuhan gitu kan, baru kita mengakuinya. Memang dia datang daripada orang kecil, memang nggak ada yang mengakuinya kita, apalagi orang Yahudi sampai sekarang mana mengakui Yesus itu sebagai Tuhan kan gitu. Orang Yahudi tempatnya lahir. Halo, lanjut. Ya, jadi Pak De. Jadi Bentar, saya ini bentar dikit. Pak De, Bang Handi. Ini kalau sudah begini repot ceritanya, ini repot. Yang satu bilang bonyok, yang satu bilang enggak ganteng. Padahal kalau menurut kami umat Islam itu benar, Bang. Yesua Masya itu ganteng. Karena ini nubuatan tentang dia menderita, Bang, pada proses dia di penyalipan. Itu. Jadi sampai di surga sekarang Yesus masih bonyok. Ya enggak lah. Udah ganteng sekarang. Salah apa, Bang? Enggak. Berarti luka-lukanya udah sembuh. Ini peristiwa pada waktu dia menderita. Iya, luka-lukanya udah sembuh. Ya.
Ya wes. Termasuk kita juga disembuhkan. Dikatakan Emang lu tadi sakit? ayat, bukan masalah sakit, masalah disembuhkan itu artinya pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Orang kita omongin pesnya tubuh kok. Lah ini gimana sih Pak Stefan? Pak Hendy ini gimana ya cara menangkapi, cara memberi pertanyaan aneh-aneh memang. Dari malam juga begitu. Ya tadi kan Pak Stefan yang ngomong waktu disalib dia, dibonyok dia, dikebukin. Lah, Pak Stefan, jadi kalau perdebatan Islam itu punya ciri khas sendiri-sendiri, Pak Stefan, beda-beda Bang. Bang Andi. Iya. Aku sudah tahu. Ya kan Sama disalib itu kan Al-Sidi- pasti kan ya disalib, sama Al-Sidi dia juga. bonyok, dia dianiaya gitu loh. Jadi mayatnya itu Iya. bonyok. Nah, pas dikubur udah sembuh, pas bangkit udah sembuh gitu loh. Aku tidak katakan bonyok. Kalau bonyok itu apa? Yang bagaimana? Aku nggak tahu. Nggak ngerti namanya bonyok. Hancur atau apa? Benjol. Benjol. Benjol Pak Benjol. Stefan. Oh, benjol. Bonyok. Bonyok lebih parah dari benjol. Bukan cuma benjol, Bang. Memang hancur dia. Buset. Nah, itu Lebih Iya. parah ini. Ya, hancur Iya, sama hancur. dicambuk. Ya, iya. Tuh, karena kita, Bang. Karena kita. Seharusnya kita lah yang seperti dia, tetapi dia lah yang menanggungnya, Bang. Menderita banget ya. Iya, menderita. Betul. Sedih kali aku mendengarkan ceritamu, Nak. Nah, kan dari kita pembacanya memang begitu. Baca seterusnya. Dia ditikam. Putus-putus Ya, Pak Stefan jadi ini tikam. bere biringnya. Suaranya putus. jadi kok Mbak Natali masuk, Mbak Natali. Tuh. tubuhnya Iya, ditikam. kenapa? Aku denger nih ngeri-ngeri gitu. Kenapa kok Tuhannya sampai bonyok kayak gitu, mengerikan, mukanya hancur, kok serem gitu? Itu Tuhan apa hantu kalau kayak gitu? Apalagi kalau Itulah kita nonton, contoh sama kita. apalagi kita kalau dia nonton. tidak melawan gitu. Nah, itulah pembuktian sama kita. Kalau masih sedikit pun kita ditokoi orang, kita langsung lawan. Tapi Tuhan itu sudah nampakannya. Sesakit apapun dia nggak melawan, malahan dia bisa melawan. Itulah sebagai contoh bagi kami orang Kristen. Kasihanilah musuhmu. Jangan sedikit kau diganggu orang, kau langsung lawan. Gitulah sebagai contoh. Kalau Tuhan kami itu sesakit apapun sebagai contoh, dia gitulah sesakit-sakitnya dia tidak melawan. Karena itu dialah sempurna. Dia yang paling sempurna melakukan hukum Taurat. Itu. Ini berarti poinnya gimana sih? Poin yang tadi aku tanya itu. Nah, kan tadi Tuhan- poinnya kan karena sampai dicambuk sampai sakit kalian bilang kan. Sebagai kenapa dia sampai sakit-sakitnya dia lakukan, dia tidak melawan. Itulah mengajari kami biar macam mana pun sakitnya kami nggak melawan gitu. Tapi kebanyakan sekarang sedikit aja kan udah melawan gitu. Dicontohkannya sesakit apapun kita nggak perlu melawan. Itulah contoh dibikin bagi kami. Oh, Gitu. berarti orang Kristen kalau diserang sama orang kriminal nggak boleh ngelawan ya? Diem aja ya? Dijambret diem gitu ya? Diperkaos diem, digebukin. Nggak boleh diem. melawan. Mau dibunuh diem gitu ya? Nggak boleh ngelawan melawan ya? emang. Nggak boleh. Oh. Kita ngelapor sama polisi lah. Berarti ya ngapain lapor polisi? Katanya kasihi, nggak usah lah, biarin aja lah. Kalau kita istilahnya kalau kita lapor sama Kalau lapor polisi, polisi kan sama aja, nanti dia dihukum kan sama polisi. kan hukum negara yang apa? Hukum negara yang bicara. Ya berarti nggak Bukan. menaati apa yang Yesus contohkan dong. Katanya biarin aja, nggak usah ngelawan. Itulah Main dibilang ternyata diam-diam aja main belakang, malah ngelapor tuh namanya main belakang dong. Kalau benar-benar ngikutin Yesus nggak ngelawan ya udah, terima aja kan gitu kan.
Karena itu orang Kristen kan jarang yang ngelawan. Kalau ormas-ormas kekristenan mana jarang yang ngelawan. Kita tengok di mana-mana ormas kekristenan nggak pernah. Saya nggak nanyain orang Kristen jarang apa enggak. Yang saya bilang tadi kan tadi kamu kasih statement Yesus mencontohkan seperti itu, mengajarkan seperti itu. Ya udah, nggak usah ke oknum orang sana orang sini. Berarti setiap orang Kristen kalau mau ngikutin ajaran Yesus saat dia diserang sama orang kriminal dia nggak usah ngelawan. Apalagi main belakang lapor polisi, itu namanya main belakang, mengkhianati Yesus dong. Katanya suruh biarin aja, ngapain tiba-tiba di belakang dia ngelapor. Sama aja dong ngehukum, ngebales namanya. Bu Natalia, kalau itu terjadi sama Ibu Natalia bagaimana? Loh, saya kan bukan Oten. Enggak. Kalau orang Islam sih udah jelas. Nggak bisa kita, kalau diem kita dizolimi, kita nggak diem. Gitu. Beda kan? Kalau di Islam itu pasti Iya. Kalau di Islam itu perangilah orang yang memerangi kamu. Perangilah orang yang memerangi kamu. Beda halnya dengan Kristen. Kalau di Kristen nggak boleh membalas. Janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika pipi yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika pipi kirimu ditampar, kasih pula pipi kananmu. Jadi nggak ada alasan bagi Pak Stephen untuk melapor polisi gitu loh. Iya, nggak boleh. Main belakang itu namanya ngianati Yesus dong. Kalau ngelapor polisi main belakang itu namanya. Tapi kan kita nggak sempurna, Bu, nggak sempurna. Tapi coba tengok organisasi Kristen. Jarang lawan. Saya nggak membahas tentang orang. Saya kan lagi tidak membahas orang akhlaknya sempurna apa enggak. Yang tadi kamu bilang Yesus mengajarkan seperti itu, mencontohkan seperti itu. Kalau kamu udah jelas Yesus mengajarkan seperti itu, ya sudah. Berarti kalau ngikutin ajaran Yesus, saat diserang sama pelaku kriminal, kamu pasrah aja. Justru malahnya itu benar, ditabok pipi kiri, kasih pipi kanan, dijambret tas, kamu kasih pula rumahmu kan gitu. Host, aku turun dulu ya. Mana? Aku turun dulu. Terima kasih. Ntar dulu Pak Stephen. Nih, terakhir nih Pak Stephen. Terakhir. Ya, terakhir Pak Stephen. Ya. Baru mulai. Saya tanya pada Pak. Aku muncul. Iya. Aku tanya nih pada Pak Stephen sama Pak Bere nih ya. Oke, silakan. Pada saat Yesus disalib, Yesus itu mengenakan celana dalam atau tidak? Jangan, gak enak ada Bang Natali, Bang Ayub. Enggak apa-apa. Ini sesuai data kok. Iya, sesuai data. Pak, ini kan kita diskusi ilmiah, nggak apa-apa. Biasa aja. Lagian suamiku punya celana dalam banyak kok di lemari. Nggak doyan kok. Udah tahu. Udah punya banyak di lemari, suamiku udah banyak celananya. Lanjut. Jawab Pak Stephen. Saya ulang. Pada saat Yesus disalib, pasti pakailah ada yang menutupinya, sehelai kain lah atau apa, pasti ada yang menutupinya. Karena pada peristiwa penyaliban itu kan bukan cuma laki-laki semua, situ ada Maria, Yesus, ada Maria yang lain-lain, ada perempuan-perempuan lain, pasti akan ditutup itu, pasti itu. Tapi kata pendeta Esra Soru berdasarkan Yohanes 19 nomor 23, Yesus itu benar-benar disalib dalam keadaan bugil, telanjang, tanpa celana dalam, tanpa sehelai benang pun. Kira-kira apa nih yang ada di pikiran Pak Stephen sama Pak Bere nih? Bayangkan coba, Yesus digantung, dikangkang di kayu salib, tanpa celana dalam, tanpa sehelai benang pun. Kira-kira kalau Pak Stephen ada di lokasi itu, apa yang akan Pak Stephen lakukan? Enggak, Bang. Yesus disalib itu, auratnya itu pasti tertutup, Bang. Pasti tertutup. Loh, ini data loh Pak Stephen. Di mana datanya? Yohanes 19 nomor 23. Oke, kita baca. Oke, silakan. Oke, kita baca. Oke, silakan. Tanpa celana dalam dia. Artinya kan apa ya?
lato-latonya itu loh. Lato-latonya itu ya pasti gimana gitu. Yohanes 19 ayat 23. Silakan dibaca. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit. Satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Itu. Ya. Ya. Di situ ada itu kata kan jubah kan? Cuma jubahnya kan itu. Iya, tapi itu ada kata jubah CD-nya kan di tidak situ. dikatakan. Di situ. CD-nya pasti tetap masih melekat gitu. Begini Pak Stephen. Kata jubah di situ menurut Pendeta Esra Soru itu terjemahannya kurang tepat. Karena bahasa aslinya itu adalah khitona. Yang mana makna daripada khitona menurut beliau, menurut Pendeta Esra Soru adalah celana dalam. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia di ayat itu terjemahannya kurang tepat, menerjemahkan jubah gitu. Itu kalau merujuk kepada bahasa aslinya, itu khitona itu adalah celana dalam itu Pak Stephen. Sempak gitu ya, kalau bahasa kita sempak gitu. Sempaknya itu juga diambil. Kalau sempaknya sudah diambil, sosisnya kan pasti kelihatan tuh. Betul nggak? Loh, kok ketawa? Kok ketawa? Begini Bang, kan di situ kan dikatakan Gimana? dibagi menjadi 4 bagian. Coba Pak bayangkan tuh, kalau CD yang sekecil itu dibagi jadi 4 bagian dan tidak berjahit dari atas sampai ke bawah. Jubah pakaiannya, itu kan, pakaiannya yang diambil dibagi menjadi 4 pakaian, gitu loh. Tapi kalau masalah celana dalam itu enggak ada penjelasan dibagi-bagi, juga diambil, artinya dipelorotin gitu loh. Kira-kira kalau Pak Stephen di situ pada waktu itu, apa yang akan Pak Stephen lakukan? Coba bayangkan, Yesus itu manusia mulia loh, manusia terhormat loh. Apa iya Allah membiarkan nabinya, rasulnya, utusannya dibiarkan malaikat di Torah, Musa ngobrolnya sama Tuhan langsung. Di situ bentroknya. Si Hale juga tadi ke sana, bubuk juga dia, emosi dia. Sampai dia terdiam berapa detik gitu, baru lari menghujat istrinya Kores tercinta. Larinya ke sana dia. Apa coba dibilang sama Hale? Ya udah Kores, boleh nggak ya mencicipi istrimu? Bayangin Ikhwan, bayangin ngomong kayak gitu orang Kristen. Minoritas loh. Apa kabar kalau mayoritas coba? Budaya merkosa Afrika Selatan dibawa ke Indonesia kayaknya itu. Olola. Gara-gara itulah Tuhan kawin itu Gurunda. Dia ngamuk dia sampai ke sana dia lari. Tapi lumayan sih aku dapat ini sih apa ngumpulin syubhat-syubhat baru buat dibantah di apa? Di Al-Quran penciptaan 6 hari, hadits 7, sama Hale itu takia terjemahan Al-Mu'minun Al-Mu'minun ayat 6 itu di sana kan ada dan istri dan yang boleh kamu kawini itu istri-istri dan budak-budaknya mereka gitu. Nah merekanya di sini tuh dianggapnya di luar istrinya kaum muslimin gitu Guru. aduh ini emang penyembah Tuhan yang berkelamin nih. Emang jenaka. Disuruh milih antara manusia dengan pararang, nggak mau dia. Emosi dia. Marah dibilangnya, malah mau lapor polisi. Diajarin nggak mau. Yang mau naik silakan, orang Kristen yang mau naik.
yang mau belajar di sini silakan request. Buat teman-teman yang muslim yang mau naik mungkin boleh DM saya dulu, kenapa berikan alasan untuk naik di sini kenapa. Chat aja dulu hostnya. Mana otennya? Oteng? Ada sih ini oten satu bang. Oh, oteng. Ada nih otennya satu mau naik. Tapi itu terus pasti yang dia bahas. Siapa ini? Namanya James. Ini bos. Assalamualaikum. Gimana Ini, Bos. suara saya besar enggak sekarang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada bos. Ini bos. Ini bos. Bos. Ini bos. Pasti gitu. Tengok aja. Ini Ada nih bos. satu oten. Ini kalau nggak teratur aku turunin ya. Terus soalnya ini mic-nya dia nggak bisa di mute, tapi ya sudah kita naikin aja dulu. Ada Lipli. Kalau nggak teratur aku langsung turunkan ya Lipli. Jangan bos. Oh kabur dia. Mbak Ceni ada di sini ya. Kalau Mbak Ceni ada di sini silahkan request Mbak Ceni. Atau ada Yosi. Yosi kemarin dia naik, tapi waktu pas dia naik kita sudah selesai diskusinya. Terus saya bilang datang lagi kembali ke sini jam 8. Siapa tahu dia ada di sini, silakan request Mbak Yosi. Pendeta Simbolon gimana? Nakir ketakutan. Simbolon, oh Simbolon, di manakah kau berada? Aku ingin jumpa. Nur Muhammad Christian Princess, pipis kucing. Itu sama Ikhwan? Sama beda ya? Sama itu. Orangnya sama aja. Sama aja itu. Mas, belum ada taritung atau gimana kita? Ini udah ada satu nih bang, ada Lipli nih. Tapi dia kalau diskusi nggak bisa diatur. Terus siapa? Ini dia Lipli ini ada lagi sementara naik. Lipli ini mic-nya nggak bisa di mute. Naikkan aja. Nah ini saya lihat. Iya. Ada James juga tuh. Ada James juga. Cuman ya gitu. Kayak mana Bang Zuma, kita naikin aja dulu James ya. Iya udah naikkan. Pemancing. Ini bos. Iya. Ini bos. Oh ini ada yang nanya YouTube ya. Ini bos. Begini bos. Bos Suma, Bos Andi, apa kabar? Baik bos. Belum bertobat juga? Bertobat dari apa bos? Kalau belum bertobat sih ini saya salib sekalian. Yes. Mantap bos. James perbaiki dulu headsetnya karena noise James. Oh, oke. Ntar kita ganti. James, boleh tidak sekali-sekali Anda itu diskusi dengan saya itu pakai akal gitu loh. Boleh nggak? Malam ini minta please pakai otaknya, jangan cuman ini pakai iman. Jangan beleng-beleng. Iya, jangan beleng-beleng lah. Diskusi itu coba sekali-sekali pakai akal apa? Kita udah berapa kali jumpa tapi
saudara James ini tidak pernah sekalipun bawa akalnya. Boleh nggak malam ini akalnya diikutkan gitu loh? Boleh ya James? Malam ini diskusi pakai akal kita ya. Jangan dibuang akalnya gitu loh. Sekali-sekali lah diskusi pakai akal itu. Please, malam ini jangan beleng-beleng. Iya, boleh nggak? Pakai akal apa pakai data, Bos? Akal dan data, Oke, pasti. siap, Bos. Oke. Teman ketik di bawah. James, please malam ini jangan beleng-beleng. Iya, boleh ya James? Oke, Bos. Ya. Oke. Oke, baik. Saya mulai dulu ya, Bos ya. Boleh Bosku. Oke. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-A'raf jelas sekali dikatakan di surah Al-A'raf As-Saff di As-Saff kita ambil aja ya. Kita ambil di Al-Qur'an surah As-Saff. Bagaimana kemudian Nabi Musa berkata begini. Wa iz qala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi inni rasulullahi ilaikum. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam kemudian menyatakan kepada kaumnya bahwasanya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu. Ya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Tapi mengapa engkau menyakiti aku, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Padahal kalian tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Falamma zagu, maka tak kala mereka kemudian ingkar kepada Nabi Musa alaihi salam, azagallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumaz fasikin. Kenapa kemudian Allah memalingkan hati mereka? Karena berdasarkan data yang ada setelah kita telusuri di dalam kitabnya mereka, itu mereka gemar kemudian membunuh para nabi. Lalu mereka menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sampai di masa Yesus pun orang-orang ahli kitab dan juga orang Farisi itu masih kemudian tidak melaksanakan hukum Taurat. Nah, lalu kemudian kita mengetahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran agar Nabi Musa meneguhkan kemudian hukum Taurat itu kepada kaumnya di dalam surah Al-A'raf ayat 145. Teguhkanlah hati umatmu untuk menjalankan dan taat kepada hukum Taurat. Pertanyaan saya yang perlu kita bahas malam hari ini adalah ketika Al-Quran mengutuki mereka, Allah mengutuki mereka atas pengingkaran mereka. Saya ingin tahu dari saudara James, apakah orang Yahudi dibolehkan kemudian untuk melanggar hukum Taurat? Contoh misalnya di dalam Keluaran 23 nomor 7. Janganlah engkau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan tidak membenarkan orang yang bersalah. Nah, menurut hukum Taurat, jangan engkau membunuh. Bisa tidak kemudian Yesus ini dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Ini saya mau uji tentang keabsahan Al-Quranul Karim. Silakan. Oke, jadi tadi Bos Suma kutip di KS2, itu ada sambungannya juga KS2 ayat yang ke-7, bahwa Allah mengunci mati hati mereka, ya. Iya. Iya. Ya, makasih banyak Bos Suma. Nah, sekarang untuk saya menjelaskan tentang hal ini, Bos Suma lupa satu ayat lagi. Kita baca di Al-Baqarah 65. Coba Bos Suma buka Al-Baqarah 65. Al-Baqarah 65. 65. Iya. Apa itu bunyinya, Bang? Itu haknya Bos Suma. Itu kan kitabnya Bos Suma. Saya tidak hafal berdasarkan ayat. Oh, Bos Suma tidak hafal. Walaqad alimtumul ladina antadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Iya, jadi pelanggaran. Jadi, begini Bos Umat, ini masih bagian saya Bos. Nah, jadi begini, di sana Allah menegaskan bahwa orang yang melanggar hari Sabat itu jadi kera yang hina. Iya kan? Tadi Bos Umat lupa kutip itu, seharusnya Bos Umat tambahkan itu. Nah, pertanyaan saya, di mana ada orang pertanyaan yang pernah... saya nggak dijawab kok balik bertanya. Ingat-ingat saya rindu berdiskusi dengan Kristen yang pakai otak. Entar saya jawab, habis ini saya jawab Bos. Oh, ya. Ini kan saya perpanjang punya Bos Suma lupa kali tadi. Saya ingin bertanya, di mana ada orang yang melanggar hari Sabtu, kayak Bos Suma ini, apa sudah berapa orang yang jadi kera yang hina Bos Suma? Oke, baik. Sebentar tunjukkan kepada saya. Nah, saya menjawab pertanyaan Bos Suma. Nah, tentang Bos Suma ini ada aturan-aturan orang Yahudi, Bos. Itu Bos harus tahu aturan apa-apa saja. Nah, jangan membunuh salah satunya. Itu ke-10 firman Tuhan. Itu masih berlaku sampai kapanpun. Nah, tentang ketentuan, ketetapan, ada macam-macam hukum, Bos. Jadi banyak hukum. Contoh, rajam dengan batu, potong tangan, kalau kedapatan bersinar rajam dengan batu, habis itu potong tangan, habis itu apalagi, banyak pokoknya. Terus ini sunat, ini haramkan babi, unta, kelinci. Sunat pun ingat Bos Suma, pada hari ke-8, ya. Saya nggak tahu Bos Suma hari keberapa, saya nggak tahu. Tapi kalau sunat, kalau Bos Suma mau kutip Yahudi itu pada hari ke-8 Bos Suma. Nah, terus ini apalagi? Pokoknya banyak Bos Suma. Saya jemaat biasa, jadi saya tidak bisa jelaskan dengan detail. Tapi kalau Bos Suma pengen tahu, itu pendeta pasti tahu. Nah, kita lanjut. Jadi tentang ketetapan-ketetapan ini, ya kan, ada yang sudah selesai, diselesaikan oleh siapa? Oleh firman Allah itu sendiri. Ya, jadi firman Allah itu sudah selesai. Dengan matinya Yesus di kayu salib, itu sudah selesai. Ya, firman itu sudah selesai. Bos Suma harus ingat kalimat saya dengan baik dan benar, karena saya sangat jelas dalam menjelaskannya. Yaitu firman Allah itu, ingat, ketetapan itu firman Allah. Ketetapan itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu sudah selesai. Makanya kata Yesus di kayu salib apa? Saya katakan ini semua data, Bos. Yang saya tanya apa ya? Apa pertanyaan saya? Pertanyaan Bos Suma kan apakah bunuh itu kan? Apakah membunuh itu melanggar hukum Taurat? Membunuh melanggar, kan tadi saya sudah bilang ada ketetapan. Bahkan saya jelaskan lebih jauh lagi dari pertanyaan Bos Suma. Saya tidak butuh. Oh, Bos Suma tidak butuh. Silakan. Nah, sekarang ketika kemudian Anda bertanya tentang Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 65 ya. Di situ diterangkan oleh Allah orang-orang yang melanggar Sabat pada masa itu. Oke? Maka Allah kemudian mengutuk menjadi kera. Bos Suma mau cipta kitab sendiri lagi, ada bunyi ayatnya pada masa ini kitab suci Al-Quran saya yang mengatakan itu. Bos, ada tulisan pada masa itu. Nah, ini berbicara kitab saya. Oh iya. Ini kitab saya mengatakan. Oh siap Bos. Siap. Saya minta, saya rindu ketemu dengan penyembah manusia yang bawa akal dalam diskusi. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Ayo. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Pada hari itu, pada hari Sabat. Oke? Saya tanyakan bunyi ayatnya apakah pada zaman itu aja atau ini yang diceritakan Al-Quran pada masa itu. Ini yang diceritakan Al-Quran. Ya, ini yang diceritakan Al-Quran.
Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Kamu itu siapa? Ada orang-orang yang kemudian pada masa itu Allah berfirman kepada mereka, mereka pada hari Sabat malah melakukan penangkapan ikan pada masa itu. Ini di mana hari Sabat itu adalah tempatnya orang Yahudi beribadah, mereka kemudian malah mencari ikan. Dan itu memang ketetapannya ada di kitab Keluaran 31, 14, 15. Mereka yang melanggar maka mati hari itu juga dihukum. Nah, di dalam tafsir para ulama, mereka yang menjadi kera pada masa itu memang betul-betul jadi kera, tapi mereka tidak panjang umur karena memang ternyata di Keluaran yang saya katakan tadi, Keluaran 31, memang mereka dihukum. Jadi sinkron. Cuman di Taurat, di Keluaran tidak dijelaskan apakah dia jadi kera, tapi mereka dikatakan kamu dihukum mati dan harus mati pada hari itu juga. Itu jelas tuh. Apakah dia jadi Bos Uma, berarti ayat itu sudah selesai karena zamannya sudah habis atau masih berlaku? Allah hanya menceritakan oknum pada masa itu. Oknum pada masa itu. Kenapa tidak terjadi pada masa sekarang? Karena Taurat itu sudah tidak berlaku. Makanya tidak berlaku lagi sekarang. Yang berlaku sekarang ini adalah Al-Quran. Yang tidak melakukan Al-Quran, yang tidak melakukan Al-Quran itu disebut kafir. Seperti Anda itu kafir. Taurat tidak berlaku lagi ya Bos Uma? Ya, dengan adanya Al-Quran. Nah sekarang makanya saya tanya sama saudara, apakah Taurat masih berlaku sampai hari ini? Masih, kita masih. Terus kenapa Yesus dibunuh? Masih pakai. Kan tadi. Nah, sekarang kalau Yesus dibunuh itu melanggar Taurat atau bukan? Tadi kan saya sudah jelaskan, Bos Uma. Kalau membunuh Yesus itu melanggar Taurat atau bukan? Taurat itu apa, Bos? Biar kan? jelasin. Saya sudah bilang samamu. Kan Taurat saya sudah jelaskan. Saya bilang Taurat itu adalah saya tanya samamu, kalau diskusi sama saya malam ini tolong bawa akal. Kenapa kamu tanya lagi Taurat itu apa? Saya tanya, salah satu perintah dalam Taurat itu jangan membunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Seharusnya tidak boleh. Kok seharusnya? Iya. Boleh berdasarkan hukum Taurat. Berdasarkan hukum Taurat boleh tidak Yesus tidak boleh dibunuh. Apa akibatnya kalau Yesus dibunuh? Tidak boleh dibunuh. Apa akibatnya kalau Yesus dibunuh? Dibunuh itu kalau yang membunuh itu dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus. Yang membunuh itu dosa. Yang mengimani pembunuhan? Yang membunuh itu dosa. Yang mengimani pembunuhan? Saya kan bilang Bos Uma jangan bolak-balik. Iya, saya tanya. Yang membunuh berdosa, yang mengimani pembunuhan itu sebagai suatu kemenangan, yang membunuh. Bos Uma bolak-balik kalimat saya. Jangan dibolak-balik. Yang melakukan pembunuhan dosa. Oke? Yang tepuk tangan atas pembunuhan dapat apa? Kok tepuk tangan? Ya. Anda senang enggak terhadap pembunuhan itu? Tidaklah. Bagaimana dosa Anda bisa ditebus kalau tidak ada pembunuhan? Makanya Anda dengar, saya jelaskan. Apa yang saya dengarkan? Tidak ada, saya tidak dengarkan apa-apa. Saya simpulkan dulu. Menurut saudara, pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa. Oke? Betul? Ya. Lalu dari mana Anda mengatakan pembunuhan yang mengakibatkan dosa itu justru menjadi penghapusan dosa? Itu ilmunya dari mana? Pertanyaan ini sudah berapa kali saya ketemu Bos Uma, hanya pertanyaan ini aja. Silakan Anda jawab dengan akal. Silakan. Oke. Jadi begini, Bos Uma. Bos Uma tolong dengarkan baik-baik ya, biar supaya Bos Uma tidak kepleset ya. Ya, jadi begini Bos Uma ya. Bos Uma, Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tidak tanya membunuh itu. Tuhan Yesus itu sama dengan membunuh firman Allah. Dosa. Orang yang berbuat dosa adalah melanggar firman Allah. Ya. Jadi apabila kita berbuat dosa itu sama artinya kita telah membunuh firman Allah. Jadi siapapun dia mau
mau Kristen maupun apapun dia berbuat dosa itu sama artinya membunuh firman Allah. Paham? Jadi menurut saudara pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Jawab. Tadi saya sudah jawab bahwa Yesus, saya ulangi lagi, Yesus itu firman Allah. Membunuh itu adalah dosa, ya. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa, bukan menghapuskan dosa, betul? Dengar dulu, Bosuma. Saya jelaskan lebih jauh dari yang Bosuma minta. Bosuma minta saya tidak butuh asumsi. Saya kasih lebih lengkap. Saya tidak butuh. Bosuma dengar. Saya tanya singkat aja. Pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Pembunuhan itu adalah dosa. Mengakibatkan dosa, dengarkan. Pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa? Jawab. Saya ulangi, pembunuhan itu adalah dosa. Itu sangat jelas di sana, ya. Berarti bukan pengampunan dosa. Pembunuhan itu adalah dosa. Dosa berarti itu apa? Bukan penebusan dosa. Bukan cuma pembunuhan aja, Bosuma. Jadi kalau Bosuma kutip ini tentang dosa, itu sudah lengkap tuh sana. Yang saya jelaskan tuh lengkap. Saya minta pakai akal. Ya? Saya minta pakai akal. Pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Pembunuhan Tuhan Yesus itu adalah karena dosa. Karena dosa. Ya, kalimat seharusnya pembunuhan terhadap Tuhan Yesus itu karena dosa. Jadi pembunuhan itu terjadi karena dosa. Ya? Saya ulang lagi. Saya kan udah bilang, tolong malam ini Anda bawa akal. Anda lagi-lagi melepaskan akal. Tadi udah bagus pakai, sekarang dibuang lagi akalnya. Saya ulang, apakah pembunuhan yang dilakukan mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Jawab. Kalimat yang Bosuma pakai itu tidak bisa dipakai untuk orang Kristen karena orang Kristen tidak percaya mengimani apa yang seperti Bosuma katakan. Loh. Saya tidak ada urusan dengan Kristen. Saya tahu Kristen itu orang-orang tidak berakal. Yang saya tanya, lawan diskusi saya malam ini, saya minta Anda bawa akal. Pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Jawab. Jangan pakai Kristen. Kristen tuh umpetin, bawa di karung, bawa pulang ke rumah. Jangan bawa ke sini. Silakan. Pembunuhan itu adalah karena dosa. Pembunuhan itu terjadi disebabkan oleh dosa, ya. Nah, iyalah. Siapa yang berdosa sampai harus ada pembunuhan? Siapa? Pembunuhan itu terjadi karena dosa, Bosuma. Lebih jelas saya jelaskan ini. Bagaimana bisa ada pembunuhan terjadi karena dosa? Bukankah dosa itu ada karena pembunuhan? Teman-teman Anda, teman-teman Anda mungkin lebih mengerti bahasa saya yang dosa yang menyebabkan pembunuhan atau pembunuhan yang menyebabkan dosa? Coba. Pembunuhan itu adalah karena dosa. Karena dosa. Gimana ceritanya? Seperti itu. Saya sudah mengatakan sama saudara, Bung Jams, saya minta Anda bawa akal. Bagaimana mungkin kemudian membunuh dulu, dosa dulu baru membunuh? Kan perintahnya jangan engkau membunuh. Melanggar itu artinya dosa. Berarti membunuh dulu. Membunuh dulu baru. Ini perintah jangan membunuh. Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan membunuh. Ya. Tuhan bilang jangan membunuh. Ya. Lantas bagaimana dengan ini? Dengan apa? Al-Anfal ayat 17. Ini tidak ada kaitannya. Al-Anfal itu Al-Quran. Ini berbicara hukum Taurat. Bolehkah membunuh
Yesus berdasarkan hukum Taurat. Ayo. Bagaimana dengan Al-Anfal 17, Bos? Al-Anfal tidak ada hubungannya, itu tidak bercerita, itu tidak bercerita tentang pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Al-Anfal itu bercerita tentang perang, harta rampasan. Oke, ini yang saya tanya, apakah pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau justru mengakibatkan penebusan dosa? Bawa akal. Jangan kayak anak katak tadi. Anda mau istirahat dulu? Santai aja, Bos, santai. Ya sudah jawab. Santai kayak santai. Jawab. Kita seduh kopi dulu, Bos. Iya, silakan. Mari kita bincang-bincang. Iya, silakan. Harusnya miwon yang Anda seduh pakai air panas. Jadi begini, Bos. Pertanyaan semudah itu aja kok susah banget jawabnya. Bos Andi tunggu dulu. Kuburan ini, kuburan. Menghasilkan dosa atau menghapus dosa? Itu Bos aja Andi, jawabannya. dulu, Menghasilkan atau tidak? Enggak usah muter-muter dong. Jangan dulu, Bos Andi, tunggu. Nah, sekarang begini, karena saya jelaskan ke Bos Suma tidak mengerti. Saya sederhanakan. Mungkin Bos Suma Bos Suma lebih mengerti kitab Bos Suma. Jadi sebaiknya saya pakai kitab Bos Suma aja. Nah, karena saya jelaskan pakai cara berpikir kita orang Kristen, Bos Suma tidak begitu mengerti, tidak begitu paham maksud saya. Kamu pakai cara Paulus. Padahal saya bilang tadi malam ini tolong bawa akal. Kok Bos Suma gitu lagi? Iya. Saya tanya apa? Kenapa mau salto kemana-mana? Kalau nggak sanggup istirahat, ku bilang. Bos Suma istirahat dulu, kasih oten yang lain. Saya kan tadi sudah jawab, tapi Bos Suma yang tidak ngerti. Saya katakan pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa. Apa jawaban saudara? Ya. Ini apa? Pembunuhan itu kan itu terjadi karena dosa, Bos. Sudah melakukan dosa. Kenapa? Kenapa itu karena dosa, Bos? Kenapa pembunuhan karena dosa? Iya, bukannya dosa. Terbalik. Apa dosa Yesus sampai dia harus dibunuh? Dosa siapa? Dosa siapa sampai Yesus harus dibunuh? Masa ada dosa ya mengakibatkan pembunuhan, kecuali kalau Anda ingin memperhatikan Ulangan 19:21 sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Maidah ayat 45. Kecuali nyawa balas nyawa, pembunuhan terhadap manusia, dosa dibalas dengan pembunuhan. Nah sekarang siapa yang dibunuh oleh Jadi pembunuhan itu terjadi karena dosa, ya. Itu lebih tepatnya seperti itu. Pembunuhan, orang sampai berniat melakukan satu pembunuhan itu karena melanggar yang namanya firman Allah. Jadi pembunuhan itu terjadi sama artinya membunuh firman Allah. Dosa itu dilakukan karena membunuh firman Allah, seperti itu. Jadi bukan konsepnya terjadi pada saat itu saja. Seperti saya jelaskan sudah dari waktu ketemu sama Bos Suma pertama itu juga saya sudah pernah jelaskan bahwa konsep kekristenan itu apabila berbuat dosa itu sama artinya telah menyalibkan firman Tuhan itu, firman Allah itu, seperti itu. Jadi siapapun dia, sehingga di sana akan menekan kita bahwa oh kita berbuat dosa, berarti kita telah melanggar firman Tuhan, kita telah menyalibkan firman Tuhan itu, kita telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu, seperti itu, Bos Suma. Hanya di sini Bos Suma tidak. Anda ini kok kebalik-balik ya? Jelaskan. Ini udah Bang Juma udah naik lagi. Anda ngajarin siapa? Aku bilang pakai akalnya ke sini.
Jangan pakai botol, pakai akal. Kalau yang terjadi dalam hukum Taurat seperti yang ada dalam Ulangan 19:21, wa katabna alaihim fiha annal nafsa bin nafsi, nyawa balas nyawa. Itu baru bisa. Nah sekarang siapa yang Yesus bunuh sampai Yesus harus dibalas maut? Siapa yang Yesus bunuh sampai dia harus dibunuh? Kalau berdasar hukum Taurat di dalam Ulangan, saya bertanya dengarkan dulu, jangan cuma asumsi doang. Kan udah aku bilang tadi malam ini tolong bawa kepala Anda itu isinya dibawa, jangan dikosongkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Itu sesuai dengan Al-Qur'an. Oke? Annan nafsa bin nafsi. Nah, Yesus apakah pernah membunuh? Kok 3 kali dibunuh? Itu baru bisa berlaku. Kalau sekiranya Yesus pernah membunuh manusia, maka dia dibalas dengan bunuh juga, nyawa balas nyawa sesuai dengan Ulangan 19:21, baru masuk akal. Ini Yesus orang benar. Yesus tidak ada salah. Bahkan di dalam Keluaran 27 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus karena Yesus tidak bersalah dan saya tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Lalu kenapa Yesus dibunuh? Alasan apa yang Anda bisa jadikan acuan? Sementara perintah Tuhannya jangan kamu membunuh. Nah, pembunuhan terhadap Yesus ini itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa. Coba kau pakai akal lah dulu, sedikit aja, please. Jadi begini Bos Suma, itu apa? Isa itu adalah kalam Allah dan roh Allah, ya. Kenapa kalam lari ke Allah sana? dan roh Allah. Nah, saya bilang bahwa akalnya, kenapa lari ke Nabi Isa? Saya lagi jawab ini. Apa hubungannya dengan Nabi Isa? Nabi Isa tidak dibunuh. Di tempat Anda Yesus dibunuh. Makanya jadi masalah. Pembunuhan terhadap Yesus menghapuskan dosa atau mengakibatkan dosa. Apa jawaban saudara? Jadi saya jawab, Bos Suma tidak mengerti. Makanya saya coba. Saya punya pertanyaan apa? Coba. Pertanyaan saya apa? Saudara, pertanyaan saya apa? Peletakan kalimat dan kata-kata Bos Suma itu tidak sesuai dengan bagaimana saya berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang seharusnya ada Bos berlaku kepada orang-orang. Jadi ada sudut pandang. Oh, lalu kalau kita lihat bagaimana dengan Aceh kemarin tsunami bencana, maka dalam Islam itu dikatakan itulah kenapa kita percaya hari berbangkit nanti setiap orang akan dihakimi dengan perbuatannya. Orang yang makanya dalam Islam juga ada istilah mati syahid, ketika meninggal dalam keadaan tenggelam, ketika meninggal dalam keadaan kecelakaan, ada istilah-istilah mati syahid seperti itu. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara bahwa keadilan Allah itu kita harus tertawa, tidak, justru ada orang yang di dunia ini sebagai muslim Allah murka kepada dia tidak sadar Allah murka kepada dia. Hartanya tetap berlimpah, orang tetap suka sama dia tetap terkenal, eksisnya banyak, duitnya banyak, ternyata dia dalam keadaan dimurkai Allah. Istilahnya apa? Istidraj. Nah, jadi dalam Islam itu Allah sampaikan, Allah ajarkan dari dua sudut pandang. Ketika dalam ranah ada, kalau kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam yang sangat-sangat ditinggalkan anak, ditinggalkan istri, ditinggalkan harta, penyakit lagi. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau mengalami penyakit di mana ulat jatuh dari kepala beliau letakkan lagi di atas. Keluar dan datang dari Allah. Kasih ngomong Gak dulu cuma Pak Yesus kan yang berasal dari Allah. Coba ngomong Kamu dulu Pak. paham nggak? Nggak cuma Yesus kan yang berasal dari Allah. Kamu paham nggak? Kamu coba yang nggak paham. kasih ngomong dulu Mbak Natali. Silakan coba ngomong Pak. Oke ya. Betul, segala sesuatu itu Soalnya dijadikan suka oleh orang dia. ya, kita ngerespon dia cuma oh iya gitu. Harus Cuma pakai Yesus yang berasal dari Allah. Dengar dulu Bang, host bilang kamu diam. Yesus yang berasal dari Allah. Host bilang kamu diam. Nggak mau Diam dulu. Enggak mau diam sampai. Makanya kamu mualaf karena kamu keras. Aku juga bisa keras, sayang kamu perempuan. Iya. kita biarlah keras tapi ini menghadapi kebotolan. Iya. Nanti yang nilai di bawah nggak apa-apa Pak. Iya. Betul. Penonton yang nilai penonton. Iya. Jadi begini Mbak.
Betul, semua itu berasal dari Allah, tapi ciptaannya dia. Siapa yang menciptakan? Allah lewat berfirman. Sedangkan sang firman itu adalah Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Nah, yang keluar dan datang dari Allah itu adalah sang firman itu sendiri yang menjadikan segala sesuatu itu. Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Udah? Oke. Mas Stefan, udah? Ya. Udah ya. Oke, silakan Mbak Natali. Oke, sebentar. Tadi barusan anakku datang soalnya. Oke. Gimana tadi jadinya dia bilang? Jadi Gimana, firman Pak? itu Allah sendiri. Firman Jadi itu firman Allah itu Allah sendiri. sendiri. Oh. Oke, katanya firman itu Allah sendiri ya, kata Pak Stefan ya. Nah, terus urusan hubungannya firman itu Allah sendiri, ini apa? Dihubung-hubungkan dengan Yesus itu Tuhan atau utusan? Karena dari tadi yang kita bahas itu, poin pertama awalnya itu Yesus adalah utusan. Bagaimana ceritanya bisa-bisa Yesus utusan, kamu jadikan dia Tuhan? Nah, itu Katanya pertanyaannya. memperkenalkan Yesus sebenarnya gimana? Tadi poin Iya. pertamanya di situ. Dia bilang Ya, kan saya nggak kenal Yesus utusan seperti apa. Monggo. Berarti pertanyaan di Poinnya mana Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan gitu ya? Kesimpulannya ya, Mbak. Iya, Oke, karena dia oke, bilang kan aku nggak silakan, Mbak kenal. Stefan. Gimana? Silakan. Oke, ya. Ini di 800 juta orang yang lihat, silakan. Ya, kita awal dengan Yohanes 1. Kita mulanya adalah firman. Oke, firman ini firmannya Allah sebelum menjadi manusia ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Langkah aja ke 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yohanes 8 ayat 42 itu, itulah sang firman yang keluar dan datang dari Allah, turun ke dalam dunia ini lewat perawan Maria, berinkarnasi jadi manusia Yesus yang disebut dengan utusan. Sang firman ini dikiaskan sebagai anak Allah. Makanya di 17 ayat 3 tadi aku katakan, kamu belum mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah itu. Yang diutus Allah itu Berarti adalah sang kesimpulannya Pak firman. Stefan, Ya. nggak ada tertulis kalau Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan, betul? Gitu ya? Gimana? Betul. Iya, Betul yang banget. betul ya. Sejarahnya, Jadi memang ada ya. sejarahnya. Kenapa dia tidak katakan demikian? Jelas. Budaya Yahudi dulu itu tidak sembarang mengatakan Allah, yang mengatakan Allah, mengucapkan kata-kata Allah. Itu najis bagi mereka, bersalah. Enggak, udah nggak nyambung ke situ, nggak nyambung. Jadi jawabannya memang nggak ada pernyataan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan, itu nggak pernah ada kan? Benar. Jadi saya kenalnya apa yang Yesus katakan. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Dan Iya, Yesus tapi kamu tidak. memperkenalkan Tuhan Allah Tetapi kita, kamu Tuhan tidak Yesus Esa. mengenal. Kamu tidak mengenal siapa yang diutus itu. Apa yang diutus Saya itu? kenal, yang diutus itu Yesus. Udah jelas di Yohanes Iya. 14 ayat 3 yang diutus itu Yesus, saya kenal. Iya. Makanya Yesus berkali-kali memperkenalkan dirinya dia itu adalah utusan. Iya, betul dia diutus. Betul Iya, dia, tapi benar kamu kan? tidak tahu siapa dia itu. Nah, terus siapa lagi? Makanya lihat, aku Siapa baca. lagi? Hah? Aku baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, nah, seperti 17 tadi ya, mereka mengenal murid-muridnya ini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke? Siapakah Mesias itu? Siapakah anak Allah yang hidup itu? Sang Firman. Sang Firman. Anak Allah ya. Oh, jadi karena Yesus Iya, anak Allah, terus kamu bukan jadikan anak dia Allah Tuhan. beranak.
bukan Enggak, diperanakan. saya nggak bilang Allah beranak. Iya. Kamu kan tadi bilang anak Allah karena dia anak Allah gitu ya, Mesias, anak Iya, Allah. Sang Firman. Anak Allah yang Apalagi hidup. ditambahi Sang Firman banyak kali lah. Sekarang gini ya, kamu coba lihat di Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Lukas Allah 3 ayat beda dengan 38, penulisan. anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Beda penulisan anak Allah huruf A kapital, Nah, A yang kecil, beda pengertiannya. Makanya kamu keluar. original teks itu Makanya nggak kamu ada huruf besar, keluar. huruf kecil, Pak. Makanya setelah kamu saya keluar dari dunia perordenan, kandang domba saya Allah itu karena semakin kamu tidak mempelajari mengenal. original teks, Pak. Original teks itu nggak ada huruf besar, huruf kecil, Pak. Tolong, Pak. Iya. Hari ini masih jadi umat terjemahan. Ente kadang-kadang ente Masa jangan Mbak percaya, Natali mau Pak. Masa Mbak Natali suruh di kandang domba terus ya nggak mau lah. Ya nggak Mendingan mau keluar. lah, iya. Keluar belajar original Makanya teks, kamu original keluar teks nggak ada huruf besar, karena huruf kamu kecil. tidak mengenal, karena kamu tidak mengenal dia. Pak Stephen, Mbak Natali. Muridnya ini, ya silakan. Coba Ya, Mbak Natali itu sekarang udah wangi. Dia tuh wangi banget, Masya Allah. Ya lanjut. Biar wangi, tapi kalau masuk neraka percuma, Bang. Tahu aja Mas Stephen. Kau tahu Lanjut. Tadi Bapak bilang Yesus anak-anak Allah itu di mana bisa saya lihat original? Bukan anak-anak Allah, anak Oh Allah. ya anak Allah. Oke, di mana? Saya akan lihat original teksnya. Ayatnya di mana? Siap, aku mau jawab ini. Assalamualaikum Abuya. Ya Abuya. Assalamualaikum. Di mana ayatnya? Semuanya para gurunda, Masya Allah. Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16. Enggak, yang ada anak Allahnya aja di mana? Saya mau lihat original teksnya. Matius berapa? Iya, Abuya bagian Al-Qur'an 16 Abuya. ayat 16. 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Oke ya. Sampai 17. Sampai 17. Enggak, saya tanya yang anak Allahnya aja. Diem dulu kenapa? Soalnya saya tuh udah tobat dari umat terjemahan. Lagi galak. Oke ya. Biar mata kamu terbelalak ya Pak ya, biar tidak terkungkung dalam dunia terjemahan mulu. Ini saya buka data dari Matius 16 ayat 16. Yang dikatakan di sini anak Allah, kita lihat tarararat original teksnya ya. Anak di sini huios ya. Mbak Natali sebentar aku itu dulu. Bantu tap layar ya biar aman ya roomnya ya. Ya lanjut silakan. Oke ya, huios ya. Bisa dilihat? Nah, ini yang original teksnya ya, anak tadi ya, anak Allah. Sini anaknya ini pakai huios. Kita lihat juga di Roma ya, yang dibilang itu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini yang katanya huruf besar, huruf kecil yang dipermasalahkan sama dia. Saya nggak terima dikibulin, capek dikibulin ya. Mending mu'alaf nggak dikibulin. Saya buka anak di sini itu juga sama original teksnya huios. Jadi nggak ada yang namanya huruf besar, huruf kecil. Mau kamu bilang, oh itu anak Allah, hurufnya huruf besar, yang ini huruf kecil. Original teksnya sama saja. Kamu nggak bisa ngibulin mu'alaf. Mu'alaf itu pada cerdas, nggak mau dikibulin sama umat terjemahan. Nggak mau. Jadi sama aja kamu bilang Yesus anak Allah. Nggak ada bedanya dengan di sini. Huios di Roma 8 ayat 6 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah itu juga anak Allah. Original teksnya sama, huios. Jadi sama aja ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah itu sama aja dengan original teksnya yang kamu bilang Yesus itu adalah anak Allah atau huios. Oke lanjut. Siapa dari? Iya. Oh, saya ingatkan lagi poinnya di sini ya. Poinnya di sini yang dari tadi saya minta, dia bilang saya harus mengenal siapa itu utusan itu sendiri, siapakah itu Yesus. Katanya saya belum kenal. Silakan perkenalkan kepada saya di mana Yesus mengatakan dengan tegas, dengan jelas bahwa dia itu adalah Tuhan. Kapan Gak ada Yesus tadi Mbak mengaku, "Aku Natali. Tuhan"? Gak ada tadi udah ada, ngaku. Nah, kalau Pak Stephen nggak udah ada, ngaku. berarti apa yang Pak Stephen ini perkenalkan kepada saya itu hanyalah angan-angan belaka. Karena dia mencoba untuk melampaui Yesus, karena Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya adalah Tuhan. Oke, lanjut Pak Stephen. Kita dengarkan narasinya dulu. Silakan. Pak Bere, siap standby. Tadi kan aku sudah katakan, yang mana budaya Yahudi itu tidak sembarang menyebut itu dirinya Allah. Makanya setiap lihat di ayat sini, ayat masih 16 ya, Matius 16 ayat 11 sampai dengan ayat 20.
20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Oke, Yesus larang, Mbak. Jangan dikasih tahu bahwa aku adalah Mesias, akulah anak Allah itu. Nanti akan meribut di situ. Meribut. Karena tradisi Yahudi itu menghormati Allah. Ketika Yesus mengatakan dia itu adalah Mesias, anak Allah, akan ribut. Bukti satu, pada waktu persidangan di persidangan Mahkamah Agama, Yesus ditangkap. Seorang imam kepala mengatakan, apakah engkau Mesias anak Allah itu? Engkau, Yesus katakan, engkau sendiri yang mengatakan. Marah kan si imam kepala itu? Dia marah dan dia mengoyak-ngoyakkan bajunya. Untuk apa lagi kita membutuhkan saksi? Dia sendiri yang mengatakan, padahal imam sendiri yang mengatakan. Untuk apa lagi? Jadi ribut. Makanya Yesus melarang, bahkan Yesus sendiri tidak mengakui dan dia melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Yesus larang. Oke, paham di situ. Makanya Yesus tidak mengakui akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Ketika dia mengatakan demikian, ribut, Mbak. Ribut di situ. Oke? Makanya dia melarang. Sengaja dia tidak mau bilang. Tapi murid-muridnya mengetahui siapa dia melalui pengakuan Petrus. Itu tadi kan kenapa Ya, Bang Yesus Sebenarnya pas tadi kan ngomong apa sih? Dia khotbah di Tadi sini, dia khotbah, dia kirain khotbahan dia bisa mengibuliku. Oh, tidak bisa. enggak, itu terserah Mbak Natal, terserah kamu. memang terserah aku dong. Kamu kan ingin tahu apa? Kamu kan tadi bilang di mana sih Yesus mengatakan dia Tuhan? Memang Yesus tidak mau mengatakan dia dirinya Tuhan. Ya simpel, kamu kenapain melawan Bahkan Yesus? dia melarang. Bahkan dia Ngapain melarang. ngelawan Yesus kalau gitu, Pak Stephen? Tobatlah. Yesus bilang Maka- dia apa? Dia utusan. Makanya dia larang. Jadi Mbak Natal ini udah jadi pengikut ya. Tetapi sekarang ini Tadi bawa Mesias, Bapak. Tadi bawa Mesias gini ya. yang diurapi. Nah, yang diurapi ya. Ini saya kasih satu ayat nih, kayaknya Pak Stephen senang sama ayat ini daripada saya kasih dengerin kibulan terus ya. Mending Bapak baca. Wahyu 21 ayat 7. Di sini biasanya oten-oten itu senang debat itu bawa ayat ini, padahal dia nggak sadar ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak pernah dengar ayat ini? Iya. Apa barusan dengar? Barusan denger pasti penjara pegang bebel. Oh, barusan Iya, dengar apa udah dari pernah dulu dengar. dengar? Barusan. Oh, barusan Iya, dengar apa udah dari pernah dulu dengar. dengar? Barusan. Pernah dengar. Pernah dengar. Saya on cam kan ya biar jelas ya. Bentar. Miku senggol. Wahyu 21 ayat 7. Pak Stephen bisa baca ini ya. Ini Ya, prekopnya aku langit yang baca baru juga di dan sini. bumi yang baru gitu ya. Oke. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Tadi Bapak bawa Mesias. Ini berhubungan dengan Mesias juga nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu, Pak. Apa maksud ayat 7 ini? Iya, 21 Bacanya ayat aja 7. sudah paham. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Iya, Yesus itu Nah. adalah Allah memang. Oh, Yesus jadi itu begitu. Allah. Yesus itu Iya. adalah Allah. Iya, Nah, sebab Bapak jangan ibu lagi di sini. Tadi nggak ada katanya Pak Stephen. Jadi sekarang ada lagi mana? Begitu saya tunjukin ini dia senang ya. Oh, Yesus itu adalah Allah. Mimpi. Itu anak Mimpi, siapa? mimpi, Jangan mimpi. dulu pindah. Jangan pindah dulu. Iya. Itu anak siapa? Itu ada anak. Itu anak siapa? Mbak, dia sekarang ini sudah di surga, Mbak. Dulu Pak Mbak, itu anak Stephen. itu siapa kok Mbak? Saya Ditanya nanya ini dia tuh gimana? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Anak itu siapa? Anakku itu kita. Buset. Oh. Berarti Bapak udah jadi kakek statusnya. Astaga. Ini bukan secara pribadi ya. Bukan anaknya Yesus, bukan. Berarti bapaknya Yesus statusnya kakek karena kamu jadi Dia anak adalah Yesus, Yesus anak anakku. Bapak. Makanya kamu mualaf karena kamu tidak paham. Berarti Bapak jadi Sini saya kakek. pahamkan, saya pahamkan Pak
Stephen, karena saya tidak suka belajar dari pendeta-pendeta yang tidak pintar, saya tidak suka. Dia adalah pakar alatul. Bible. Saya akan belajar dari pakar Bible. Ini pakar Alkitab Sabda ya, saya belajar ya di sini. Saya nggak suka dikibulin sama yang ilmunya masih cetek. Ilmu-ilmu kelas-kelas tikus saya nggak suka. Nah ya, ini di Wahyu 21 ayat 7, saya bukakan tafsir Yerusalem. Gelar anak Allah diberikan kepada Mesias sebagai pengganti Daud pada hari pelantikannya. Jadi di sini Yesus itu ternyata cuma gantiin Daud gitu loh. Jadi kamu bilang dia anak Allah atau dia anaknya Allah gitu ya. Yesus itu Allah sendiri, apalagi ngimpi di situ. Itu nggak ada hubungannya itu Mbak Nadeli, nggak ada hubungannya itu. Iya, udah nyasar itu. Nah memang makanya tadi saya tanya ini Udah dia. nyasar gitu, ada Alfa dan Omega katanya. Nah, Dari sekali lagi Alfa Omega kamu mau bawa mau KO lagi kamu di situ. Alfa cuma huruf, Omega cuma huruf. Kan ini kan 7 ini kan tahu dari ya dengar dulu. Menurut kamu anak Allah siapa? Saya nggak terima asumsi. Saya nggak terima Menurut kamu asumsi. anak Allah itu siapa? Kamu bisa diam di sini, datanya dari pakar Bible, bukan dari kelas-kelas tikus kayak kamu, Pak. Nih, Pak ya. Nah, ini gelar anak Allah diberikan kepada Mesias sebagai pengganti Daud pada hari pelantikannya. Kasihan ya, ternyata Yesus itu cuma pengganti Daud aja gitu loh. Nah, terus ini saya baca lagi, saya nggak potong-potong. Kristus dinyatakan sebagai anak Allah. Kristus dinyatakan sebagai anak Allah oleh karena kebangkitannya. Gelar itu diberikannya juga kepada mereka yang percaya kepadanya. Gelar itu nggak cuma buat Yesus ya, nggak cuma diberikan kepada Yesus. Gelar itu nggak cuma diberikan kepadanya. Gelar itu diberikannya juga kepada mereka yang percaya kepadanya. Paham kamu? Apa maksudnya? Apa yang nggak paham, diberikan kan? ke? Bukan nggak paham. Ini kamu lihat ini ada gelar anak Allah. Bahkan kamu tadi iya. dengan nekatnya kamu ngeklaim Yesus itu adalah adalah Allah itu sendiri. Kamu ngeklaim begitu ya. Iya, iya. Cuma klaim halu. Ya. Karena di sini ternyata dari Wahyu 21 ayat 7 saya belajar. Di Pak Stephen ini dulu. Pak Stephen di mute dulu, Pak Stephen. Lanjut. Ternyata kalau dari sini dari pakar Bible ya, pakar loh, pakar bukan main-main ya, bukan kelas-kelas tikus ya. Wahyu 21 ayat 7. Ini yang dimaksud di sini anakku ini yang tadi dia pakai asumsi macam-macam, dia bilang malah Yesus itu adalah Allah sendiri terbantah. Ternyata ini adalah gelar anak Allah yang diberikan kepada Mesias. Tadi katanya Yesus itu adalah Mesias. Ternyata gelar anak Allah diberikan kepada Mesias itu sebagai pengganti Daud pada hari pelantikannya, pelantikan Yesus. Kelihatan ya pada hari pelantikannya. Nah, Kristus dinyatakan sebagai anak Allah oleh karena kebangkitannya. Gelar itu diberikannya juga ya kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi benar, makanya di Roma ya, di Roma 8 ayat 4, anak Allah itu banyak. Nggak cuma Yesus, bahkan di sini gelarnya juga itu ditegaskan lagi, itu diberikannya juga kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi nggak usah halu, makanya tadi apalagi yang sangat cetek sekali tadi ya, kasihan ilmunya ini terjemahan ini, nggak tahu original teks, sudah saya bongkar. Original teks anak Allah yang di Roma 8 ayat 14 dan juga di Matius tadi ya, Matius berapa nih? Matius 16 ayat 16 yang dia bawa, original teksnya juga sama, huios. Nggak ada huruf besar, huruf kecil. Anak Allah yang dimaksud sama saja. Nggak sama, Mbak. Nggak sama. Itu menurut Nggak sama kamu. lagi. Kok bisa menurut saya? Iya. Tolong matanya Beda. dipakai. Tolong matanya dipakai ya. Tolong Buka matanya Matius dipakai. tuh. Nah. Ini saya buka Matius 16 ayat 16. Iya, coba lihat anak Allah itu. Allah. Nah, kamu lihat Nah. anak Allah di sini, anak Allah. Huruf di sini, oke? huruf kapitalnya ada nggak? Kan umat terjemahan kan. Pengkhususan itu, Mbak. Pengkhususan. Pengkhususan. Diam, Kamu nggak yang tahu. belajarnya sama tikus-tikus lemari, Kamu diam nggak dulu. tahu. Yang belajarnya cuma Kamu dari nggak tikus-tikus tahu, lemari, Mbak. diam dulu ya. Ini saya belajar Iya, langsung dari pakar Bible. Iya. Ya. Pakar Bible bagaimana? Ini kamu lihat di Alkitab Sabda ini bukan orang kelas tikus Iya. yang kerjain di sini, ini udah pakar. Lihat penulisannya, baca. Makanya kamu diam, bisa diam nggak? Saya bawa data, nggak bawa congor. Di sini original teksnya kamu lihat. Kalau terjemahan di sini anak Allah, kamu baca ini anak Allah hurufnya huruf besar. Kita lihat ke original teksnya. Anak, oke? Ternyata anak di sini dia original teksnya pakai apa? Pakai huios. Huios. Kamu lihat baik-baik di sini original teks anak Allah yang dimaksud anaknya itu pakai apa? Huios. Sekarang saya buka di Roma. Roma 8 ayat 4.
Nih ya, Roma 8 ayat 4. Di sini kamu permasalahkan. Kamu lihat di situ kamu bilang ke saya, ini anaknya huruf kecil. Saya nggak butuh umat terjemahan. Saya nggak butuh terjemahan huruf besar, huruf kecil. Saya lihat original teksnya. Di sini ternyata yang dimaksud, bentar. Anak yang dimaksud di sini juga sama. Huios di Roma 8 ini juga sama. Huios original teksnya. Kamu bisa baca, Pak. Jangan pura-pura buta. Tolong dibaca. Jadi di sini kamu bilang beda apanya? Yang jadi patokan saya original teks. Penulis kitabmu itu ya dengan original teks yang sudah sangat baik, mereka tidak mungkin sebagai penulis menulis asal-asalan, nggak mungkin. Mereka menulis tahu posisi tempatnya. Ini yang dimaksud apa? Anak Allah yang dimaksud apa? Mereka pasti pakai kata-kata yang tepat gitu loh. Makanya di Roma 8 ayat 14 dan juga di Matius 16 ayat 16 mau bilang salah, anak Allah, Mbak. teksnya sama. Salah, kamu keliru, salah. Salah. Astagfirullah. Ini orang Salah. apa lagi sih? Salah, Yang makanya salah baca, saya. Mbak. Makanya Ya, baca. salah. Sekarang gini, Kamu yang saya punya tampilkan itu adalah data dari Alkitab Sabda, dari pakar Bible. Kalau Anda Ya. bilang saya salah, silakan Anda protes ke Alkitab Sabda. Silakan. Coba buka lu Roma 8 ayat berapa tadi? Roma Kamu katakan. 8:14. Nah, baca, buka situ. Ini sudah saya buka, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lalu di Nah, sini iya, saya klik original teksnya, anak yang dimaksud ini apa? Original teksnya ini apa? Anak Allah ini. Ternyata anak di sini Huios, Pak. Salah apa enggak? Ini original teksnya Huios, Pak. Bapak bisa baca ini apa? Kamu paham Udah, maksudnya Pak, dikatakan? jangan pura-pura bego. Minimal bawa malu, minimal bawa kamu malu. nggak paham. Kamu nggak paham. Semua coba orang saya. dengar, Pahamkan saya. Bisa baca di sini Dengar original dulu, teksnya, Bang. anak Allah yang Dengar. dimaksud di sini original Dengar. teksnya apa, bisa dibaca? Bisa dengar, dibaca. dengar dulu, Mbak. Dengar dulu, Bisa Mbak. dibaca, Aku baca. enggak. Dengar, nggak bisa, nggak bisa. Aku Saya baca nggak mau kitab dengerin ini. kibulan. Di sini yang saya Aku tampilkan baca data dari pakar kitabku Bible. itu. Aku Kamu kelas baca tikus, Pak. kitabku. Coba original teksnya ini Aku Huios, Pak. baca kitabku. Aku baca kitabku ini. Ini original teksnya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah Terjemahan adalah lagi. anak Allah. Terjemahan Oke? lagi. Adalah anak Allah. Tahu artinya Iya. anak Allah itu yang dipimpin oleh Roh. Sampai dikatakan Kamu anak kalau Allah. mau Kenapa? tahu itu anak Allah yang dimaksud apa, lihat ke original teksnya, Pak. Anak Allah yang dimaksud di Astaga, sini makanya di Roma kamu 8 ayat mualaf. 14 sama apa enggak dengan di Matius Sebab 16 ayat kamu 16? tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya itu mualaf Tetapi karena saya kamu tidak telah mau menerima roh dibohongi yang dengan menjadikan kamu terjemahan. anak Allah. Saya Oke? itu nggak mau dibohongi Oleh roh dengan kita pendeta-pendeta berseru, kelas tikus ya kayak Aba ya kamu, Bapa. Pak. Aku bukan pendeta, aku jemaat biasa. Oke. Oh, pantesan. Aku hanya jemaat biasa. Kalah jauh dengan Iya. data yang saya bawa. Yang saya bawa ini datanya dari pakar Bible. Kalah. Kamu Pendeta-pendeta tidak kelas tikus paham. kalah dengan ini. Kamu Pendeta tidak kelas paham. tikus saja kalah dengan ini, Kamu dengan tidak pakar paham, Bible Lap. di Alkitab Sabda itu kalah. Kamu tidak paham loh Roma Kalah 8 ayat semuanya. 14. Roma 8 ayat 4 kamu tidak tahu apa itu Pak, anak Allah. Siapa gini itu lah, anak Pak, Allah? ya. Gini Pak ya, dengan ketidaktahuan carilah data ya. Makanya di Bang sini Dito saya kenapa pakai diturunin? data. Biarin dulu aja. Aduh, Bang. Waduh. Dulu aja. Aduh, Bang. Waduh. Loh, kemana dia? Kemana Pasti dia? kenapa melarikan diri? Enggak. Dia terhempas oleh apa ini? Enggak apa-apa Saya Bang Dito, banting jangan jauh. diturunin biar naik dulu. Enggak, pas Stevennya yang melarikan diri. Kenapa? Enggak turun, naik lagi. Oh, anu kali signalnya kali. Apa Oh, sudah iya. terguncang imannya? Inilah ya. Iya ya. Gimana ya dia? Dia mau naik Bentar aja. aku undang nggak lagi, apa-apa sih, naik bentar aja. aku undang lagi. Karena lucu. Jangan gitu loh. diturunin Dia Bang bilang, Dito. Enggak, mediator aku tuh bisa naikin orang. buat moderator jangan diturunin dulu aja. Jangan, kalau aku bilang turunin jangan. Emang moderator. Bang Hadi aja bisa naikin nurunin orang gitu. Kagak ngerti gua gitu-gituan. Bentar. Iya, makanya dibilang pantas saja mu'alaf ya nggak apa-apa lah. Mu'alaf itu justru nggak mau dibohongin ya sama terjemahan. Yang jelas Iya, itu loh, original intinya itu Yesus itu utusan anaknya Bunda Maria. Akal sehat masa sih dituhankan anak orang, kan itu aja sederhana kok. Itu aja dulu. Makanya. Yesus dilahirkan, disusui, dirawat. Ya kenapa dituhankan, itu aja dulu sederhana kok. Iya loh. Sorry Pak, Stephen ya. Iya, kenapa aku Pencet.
Oh, Ini iya, room, oke, iya. room ini room ngeri. Roomnya Oke, banyak oke, yang iya, ini. iya, iya. Mediatornya Oke, banyak Pak yang galak. Stephen, gimana Pak Stephen ya? Pak Stephen di sini saya itu bawa data itu dari pakar Bible loh Pak. Pakar Bible, Alkitab Sabda. Iya, pakar Alkitab Sabda loh itu. Terus pakar apa? Kamu mau ketawain dia? Kok lucu sih kamu itu? Enggak, kamu nggak tahu Minimal. apa yang dimaksud dengan anak Allah. Dengar Nah, dulu. Gini Dengar Pak. dulu. Saya dulu waktu sebagai umat terjemahan, saya tidak tahu ini anak Allah apa, ini anak Allah apa. Saya bisa dikibulin, Pak. Tapi begitu dengan ketidaktahuan saya mencari data, saya pelajari, saya baca. Ternyata kelihatan Pak, jelas Pak. Tadi Bapak aja yang pura-pura buta, gitu loh. Anak Allah yang dimaksud di Roma 8:14 sama di Matius 16 ayat 16, original teksnya sama. Beda, Nggak ada beda, Pak. permasalahan huruf besar huruf kecil. Beda, Bedanya di beda. mana? Sekarang saya tanya original Beda. teksnya di Matius 16 ayat 16. Anak Allah yang di situ yang dimaksud apa? Original teksnya apa penulisannya? Kalau kamu bilang beda, tunjukin datanya. Bedanya di mana? Makanya baca dan pahami, baca dan pahami. Bukan makanya baca. Tunjukin datanya. Original teks yang saya minta sekarang original teks. Tunjukin datanya. Matius 16 Ini ayat 16 original dengan teks. Roma 8 ayat 14. Ya, kitab kami teksnya di mana original. yang berbeda yang kamu bilang? Kitab kami original. Kamu nggak jangan-jangan nggak ngerti original teks nih dia ini. Kitab kami itu benar-benar betul, benar. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Yang kamu bilang kitabmu original itu yang bahasa apa? Beda dengan Yesus. Kitabmu Beda yang kamu dengan bilang Yesus. original itu yang bahasa apa? Bahasa asli atau bahasa Yunani, terjemahan? bahasa Aram, bahasa Ibrani dan diterjemahkan sama dengan Sekarang bahasa tunjukkan aslinya. saya di original Sama teksnya, dengan- di teks aslinya. Tunjukkan kepada saya. Kalau kamu bilang data saya itu salah, kamu tunjukkan kepada saya bedanya di mana Matius 16 ayat 16 dengan Roma 8 Bukan ayat datanya 14. salah. Di mana di Bukan situ datanya anak Allah yang salah. dimaksud? Jangan ngeyel, Bedanya di Mbak. mana? Udah dibilangin, Mbak. Dengar. Jangan ngeyel. Dengar. Ini hostnya ini ngeyel amat udah jadi orang. Dengar dulu, Mbak. Ngeyel kau nih. Ngaku-ngaku mualaf lagi nih orang. Hostnya diem kok dari tadi. Hostnya diem dari tadi, mana tali salahin hostnya. Aduh, kadang-kadang ente. Masa dia Ayo mau pakai data Pak Stepan. masa Pakai data. masa pakai data. kamu Masa di masa dapur, kamu masa di mau dapur samakan pakai data. masa kamu samakan Bukan orang saya yang dipimpin oleh Roh menyamakan, adalah anak Pak. Allah. Saya bukan menyamakan. Saya baca data. Mbak. Ternyata penulisnya sendiri yang menyamakan Beda. dengan memilih original teksnya itu sama-sama huyos. Kalau Sekalipun beda, menyamakan original teksnya tapi beda, silakan artinya beda, tunjukkan. Mbak. Silakan Sekalipun sama ditunjukkan. penulisan, sekalipun sama penulisannya Artinya beda, tapi artinya sama anak Allah. tidak sama. Original teksnya sama anak Tidak Allah. sama Hanya artinya, kamu Mbak. doktrin dengan huruf besar, huruf kecil. Itu adalah terjemahan-terjemahan murahan yang kamu simpen di doktrin kepalamu. Enggak, Besar, kamu huruf tidak kecil. paham, Kamu kamu nggak tidak sadar, tahu original artinya. teksnya sama. Sebentar, Mbak Natali. Tunjukkan datanya. Original. Kalau Sebentar, Mas Stephen. Kalau huruf Ya. besar, huruf kecil itu ngaruh nggak sih, Mbak Natali? Di Bible itu? Begini, Mbak. Pak Enggak, sebentar host, aku begini, tanya host. Mbak Natali, Mas Stephen. Dia Sebentar. dia tidak paham arti anak Allah di Roma 8 ini dengan di Matius 16. Dia tidak tahu. Untuk Dia pikir memahami sama. itu, saya perlu original teks, bukan saya butuh kibulan bapak-bapak seperti cap-tikus kayak Pak Stephen ini. Saya nggak butuh kibulan-kibulan itu. Dia Pak. pikir yang saya butuhkan, dia pikir yang saya butuhkan kamu pikir itu setelah original sama teks. kamu pikir setelah sama penulisan anak Allah sama artinya sama. nggak sama artinya nggak sama. Sama, karena terjemahannya anak Allah coba yang kamu di baca, terjemahannya sama nggak anak Allah? Sama. iya berdasarkan tapi pemilihan kata artinya sama, beda. Beda Pemilihan kata artinya di sama, situ. terjemahkan anak Allah, original teksnya sama. Roma 8 itu beda dengan Karena Matius kamu 16. terpelintir dengan huruf besar, Ya, huruf kecil. makanya otakmu kamu kebalik-balik. mualaf. Makanya Ya, kamu memang mualaf lah, karena mualaf itu kerdil nggak mau pakai pikiranmu. umat terjemahan. Mas Stephen, sebenarnya perbedaannya apa sih huruf besar, huruf kecil? Coba aku tanya. Nah, begini Kalau ini Mas Stephen. Nggak, Ya, kita silakan. aku mau bahas ini masalah dia samakan arti anak Allah di Roma 8 dengan di Matius 16 tadi. Enggak sama. Saya sama kan melihat original teksnya pertanyaan Pak. aku. Ya Allah Pak, tolong Mas Pak. Stephen pertanyaan Original aku. teksnya sama Pak. Kok mau sabar, ngomongin bos. saya Harus sih? tertib, Kalau bos. saya Kalau lihat nggak mau originalnya tertib, saya teks turunin sendiri hostnya. kayak gitu kok. Ya, silakan. Bagaimana, Host? Bagaimana? Enggak lah, itu pertanyaan aku tuh. Ya, huruf besar apa huruf kecil tuh apa perbedaannya? Ini hostnya kalau nggak mau tertib saya turunin loh.
Itu lanjut. Bang, itu ada pengkhususan. Huruf besar itu A, anak Allah itu khusus. Kalau kamu ngibulin anak sekolah Pengkhususan. minggu, itu Kamu aja. nggak tamat sekolah Kamu minggu. ngibulin mualaf, nggak bisa. Kamu nggak Mualaf tamat sekolah minggu. Kamu nggak tamat sekolah minggu kamu. Dia Jangan sekolahnya bicara bulanan dia, Pak. Bang Stefan Iya. bulanan. Dia ini antikristus. Oh, Mbak, antikristus lagi di bawah-bawah. kamu antikristus. Kamu giliran ya. Makanya Coba kembali fokus ya. makanya Ini nggak orang ya, sama. sudah Aku katakan nggak sama. Kamu dari tadi cuma bisa Arti ngehujat anak saya, Allah tapi di tidak bisa Roma membantah saya 8. dengan data. Kamu sudah terbukti ya. Kamu cuma bisa menghina-hina Iya. saya, terserah. Padahal kamu Coba, nggak bisa bantah Stefan. data saya. Coba bisa bantah Stefan, data saya. apa artinya di Roma Begini, 8? begini, Mbak, Bang. Apa? Dia samakan itu pengertian anak Allah di Roma 8 dengan anak Allah di Saya tidak Matius 19. menyamakan. Coba kamu lihat penulisnya yang menyamakan original teksnya. Penulisnya yang menyamakan untuk memilih kata penulisannya apa yang dimaksud anak Allah. Huyos. Penulisannya sama tapi artinya Original teksnya beda, sama, kan? Mbak. Nah, Artinya itu kan beda. asumsinya yang berbeda. Makanya Kamu baca kamu di nggak Roma 8 tamat ayat 14. sekolah minggu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Itu Roma 8 ayat 14. Lalu kamu ke Matius 16 ayat 16, di situ jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama-sama anak Allah. Ternyata original teksnya pun juga sama, huios. Iya, tapi beda pengertiannya. Iya, tapi beda. Iya, kamu yang ngerti. Kamu yang penulisannya pengertiannya beda sama. tuh cuma ada di pikiranmu. Penulisannya Kamu sama. beda, memang nggak sesuai Sama-sama dengan anak apa yang Allah itu kita Pak Stefan tulisannya. Iya, tapi pengertiannya sama. Nggak sama, penulisannya sama, tapi pengertian yang nggak artinya sama itu beda. yang ada di kepalamu, Pak. Berdasarkan asumsimu nggak Kamu sama. Berdasarkan yang original salah. teks sama. Kamu yang nggak sama. Berdasarkan original teks itu sama. Kalau kamu mau membantah data yang saya Iya. sampaikan, kamu bawa data. Teks itu sama, anak Allah. Bawa data original teksnya. Bawa Roma data. Kalau 8 kamu bilang saya adalah salah, anak kamu bawa Allah. datanya. Dengar dulu. Anak Terus? Allah di Roma 8 beda dengan anak Allah. Datanya, data dulu. Saya pakai data semua loh, full data loh saya. Sekalipun Pak pakai Stefan nggak bisa data. Saya Stefan aja nggak mau bisa data buka dari data. Bible, Alkitab Nggak sabda. bisa. Pengikutnya Nggak baru bisa. 4 juta belum bisa Pak Natali guys. Sekarang Ya mesti aja pengikutnya nggak ada, botolnya kayak gini, siapa yang mau ngikutin? Masa dia yang nggak tamat sekolah minggu? Ya. Dia mau samakan arti Iya, silakan, anak Allah Bang. di Roma 8. Izin Nah, masuk kalau ya. kamu bilang beda, tunjukkan Oke. dengan data, bedanya di mana? Datanya Ya, oke. mana? Tunjukkan. Ya, nggak bisa Kamu berarti, cuma modal Pak. huruf besar, Natali. huruf kecil, kalah dengan Ya, original oke. teks. Aku nggak bisa tunjukkan datanya di sini. Nah, Kamu sebutkan punya 2 HP, perbedaannya 3 di HP, mana? aku Original tidak teksnya punya. di mana? Sebutkan di original teksnya di mana berbedanya. Silakan disebutkan. Arti anak nggak bisa Allah di juga, Roma kan? 8 ini tidak anak sekolah minggu Original jangan teks, original Mbak teks. Natali anak sekolah minggu jangan ditanya original teks, belum paham dia. Oh ya, cap tikus ya. Karena izin sedikit mendowngrade dulu ini Mbak Natali, jangan terlalu di-upgrade dulu. Izin ya. Coba gini, Ustaz, silakan Ustaz. kita bukan lari, kita kembangkan dulu. Izin, Saya Mbak ingin Natali, tahu sebentar. di sini nih yang membuat bagaimana konsep Kristen itu ternyata lari dari konsep ketuhanan Yahudi. Ini yang bermasalah di sini. Saya ingin tahu dulu Pak Stephen, pemahaman Anda ketika contoh tadi mengutip Matius 16 yang dinamakan anak Allah itu dalam konsep yang diambil itu dalam pemahaman orang siapa Pak? Yahudi atau di luar Yahudi? Saya ingin tahu dulu ini. Yahudi, Mbak. Nah, Yahudi, oke. Dalam pemahaman orang Yahudi, begini, Bang, Pak begini, Stephen. Bang. Mau diralat? Gimana? Bukan diralat. Anak Gimana? Allah itu adalah kiasan dari firman Allah itu sendiri. Yang dikiaskan sebagai Nah, anak di mana Allah. orang Yahudi seperti itu, di mana dalilnya? Saya tanya. Di mana dalilnya? Konsep pemahaman ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi, anak Allah adalah kiasan dari firman itu sendiri, itu dari mana dalilnya?
Ngarang pasti Anda nggak ada. Gini, Ngarang. kalau Anda ngambil siapa? Loh, ya mana saya tanya datanya, makanya kalau ada biar saya bantu bukakan. Nggak ada datanya. Nah, saya bantu gini, Pak. Mari kita buktikan apa. Nah, saya bantu gini, Pak. Mari kita buktikan apakah orang Kristen pemahamannya selaras atau di luar Yahudi. Nah, nanti di sini kita bisa ketahuan. Kalau tadi Pak Stephen berani mengatakan konsep Matius 16:16 ketika menyebut kata anak Allah, maka itu yang sedang berdialog, yang sedang ngobrol dengan Yesus, yang sedang disidang oleh Yesus adalah orang-orang Yahudi yang menyidangnya, maksudnya di situ. Dan konsep tentang anak Allah dalam pemahaman orang Yahudi disebutnya sebagai apa? Jangan ngambil di luar dari konsep orang di luar Yahudi. Dalam konsepnya orang Yahudi, yang dinamakan anak Allah itu adalah wakil Allah di muka bumi, utusan Allah. Itu bisa dijelaskan nih. Ini berapa kali kita bahas. Nah, ini contoh ya. Saya pakai data ya. Saya tidak ngarang. Karena gini, apakah hanya Yesus yang tidak? Makanya di sini nih dikatakan. Ini jelas, ini berapa kali kita sebut ya. Ini konsep merujuk kepada pemaparan orang Yahudi dan pemahaman orang Yahudi. Ada aku sendiri telah berfirman. Ini Yesus di Yohanes 10:34 setauku dia itu mengutip kalimat. Nah, di antara yang dikutip itu ini. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi kamu sekalian. Konsep Yahudi, anak Allah dan Allah itu siapa? Dijelaskan di sini pemaparannya. Nih, pakai data. Nih ya, mengacu kepada tokoh-tokoh, pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah, dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia kemungkinan menjadi Allah, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Allah dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Nah, ini catatan, lihat catatan nih, contoh Yohanes 10:34. Sebagaimana Yesus berkata. Ini jelas adanya. Ini konsep orang Yahudi, utusan Tuhan yang membawa aturan Tuhan di muka bumi. Anda jangan bantah ini, karena inilah ketika Yesus berbicara, ngobrol seperti tadi di Matius 16, itu yang sedang berbicara dengan Yesus adalah orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat. Maka diambil pemahamannya dari mereka. Nah, sekarang Pak Stephen itu ngambil dari mana? Kalau dipahami jadi, anak Allah itu dulu, adalah Allah itu sendiri. Sorry dulu, Pak. Jadi Matius 16 ayat 16 ini menurut Bapak siapa? Bapak lah tanya. Menurut Bapak siapa lah menurut anak Allah ini? Lah, Anda kok jadi yang disebut anak Allah itu maksudnya apa di sini? Ini yang sedang disebut pemahaman anak Allah itu siapa gitu loh. Anda paham nggak sih yang sedang kita bahas? Nah, Bapak sekarang begini saya tanya. Loh, kalau mau Yesus disebut anak Allah pun tidak masalah, karena dia menyampaikan firman Allah. Karena sini prinsipnya adalah ini kan murid-murid yang lain udah dibilang, murid-murid yang lain mengaku kau adalah Mesias, kau adalah Nabi Elia apa segala. Nabi, utusan Elia dibilang iya, makanya tapi ini yang sedang kita bahas. Siapakah aku ini? Lebih dalam dia, siapakah kan, aku ini? Murid-murid bilang kau adalah Elia. Matius 16:16. Dia bukan Nabi sini. Dia memang Allah itu sendiri. Kok malah bukan Allah ini? Hei, sebentar. Kok malah bukan Nabi? Kok malah jadi ngarang kau ini? Ini malah makin aneh lagi nih. Di sini kata di sini ya. Maka jawab Simon Petrus. Dengerin. Hey. Jangan kacaukan narasi yang sudah dibuat. Yang saya tidak ngarang. Coba dibaca. Sampai 16. Dengerin.
Dengerin. Narasi yang saya buat bukan karena jangan dirubah-rubah pembahasan. Ingat yang dikatakan anak Allah merujuk kepada utusan Allah yang membawa aturan dari Tuhan yang sebagai hakim di muka bumi. Di sini bukan menjadi Allah yang sesungguhnya. Makanya Yesus ditolak anak Allah itu ditolak sebagai utusan Tuhan. Nah, itulah konsep Yahudi. Maksud kata anak Allah. Sekarang saya tanya, Anda ngambil konsep anak Allah dari mana? Kecuali saya bantu jawab nih. Kita baca ayatnya dari situ kita ngerti. Kita baca ayatnya kita ngerti dari situ artinya. Kecuali Anda ngambilnya dari sini nih. Nih konsep nih contoh Tritunggal Yunani ayat kita aja tiga kerajaan bumi. Zeus God, Heaven, ada itu anak Theos, itu contoh. Ini ada ke satu. Loh, dengerin dulu. Pak Ustadz, kalau Anda ngambil konsepnya dari konsep Yunani, anak Theos adalah Theos, wajar. Itu konsep dewa-dewa Yunani. Sebagaimana Hercules, anak dewa Zeus. Hercules juga adalah Theos. Nah, itu konsep Yunani. Konsep Yahudi anak Allah itu nggak begitu. Kita yang dinamakan anak Allah. Ayatnya biar kita lebih jelas gitu. Baca ayatnya lebih jelas. Lah, apalagi kau ini saya bilang. Saya lagi tanya. Coba Pak Ustadz begini. Saya ingin tahu. Saya tanya sama Anda gini. Silakan giliran di sini Kristen yang berbicara. Konsep anak Allah, diskusi Yesus dengan beberapa orang di situ ngambil pemahamannya dari orang Yahudi atau non Yahudi. Saya tanya. Silakan. Begini Pak Ustadz, begini. Silakan. Ya. Setelah atau saya kasih pilihan langsung yang spesifik. Bang Bere konsepnya dari Yahudi atau Yunani. Pak Ustadz begini, ketika Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Kenapa di ayat 20 lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias? Kenapa Yesus melarang? Jangan kasih tahu ya sama mereka. Kenapa? Karena itu berbahaya ketika dia dikatakan Mesias anak Allah yang hidup. Dia sudah menyamakan Mesias anak Allah. Dengerin Pak, dengerin. Dia sudah menyamakan dirinya. Konsep penggunaan kata anak Allah itu Anda ambil dari pemahaman Yahudi atau Yunani? Itu dulu. Saya kasih pilihan yang lebih enak. Ini pengakuan murid. Nggak berani jujur. Awalnya kan, konsep anak Allah, konsep anak Allah. Dengar dulu Pak Ustadz. Yang ada. Ya, dengar dulu pertanyaan saya, makanya jawabannya itu sesuai pertanyaan dong Pak. Jangan kemana-mana. Dari tadi Pak Ustadz ngomong ini. Lah, iya pertanyaan saya itu nggak disentuh jawabannya mana. Jadi begini. Konsep anak Allah yang diambil. Konsep anak kan Allah begini, menggunakan kata anak Allah dalam diskusinya, obrolannya Yesus itu diambil dari pemahaman Yahudi atau Yunani. Saya tanya itu. Oh, Yahudi atau Yunani gitu. Ya, ini pemahamannya. Ini bukan masalah Yahudi atau Yunani, tapi ini adalah ya, pengakuan murid. Pengakuan. Nah, ini begini Pak, begini Pak Ustadz. Pengakuan. Nah, ini begini Pak Ustadz. Anda ngambil konsep. Oke. Saya tanya. Dulu, Pak Ustadz. Anda mengambil konsep kata anak Allah itu dari pemahaman siapa? Saya tanya. Ini pengakuan Petrus murid Yesus. Makanya aku mau ngomong dulu Pak Ustadz. Awalnya kan ini dari 17 ayat 3 tadi. Dan mengenal Yesus Kristus. Oke, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Apa dia saudaranya? Nah, di sini mereka itu adalah murid-murid Yesus yang sudah mengakui, salah satu Petrus mengakui dia, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu di awal topik tadi diskusi kita. Mengenal Yesus Kristus. Siapa sih Yesus Kristus itu? Sampai mereka mengenal engkau Yesus Kristus Mesias,
anak Allah yang hidup. Itulah yang mereka katakan, mereka mengenal dia, Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anda ini kok gimana sih jawabannya? Itu Pertanyaannya apa? Coba diulang lagi, Bang Alif. Pertanyaannya. Iya. Anda boleh mengulang-ulang kata anak Allah, anak Allah, anak Allah. Silakan diulang, Anda jelaskan. Sebelum ke dialog bukan itu, ini masalah konsep Yunani atau Yahudi, tetapi ini pengakuan Petrus. Topiknya pengakuan Petrus. Oke, pengakuan Petrus, dia katakan engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Dibelokin Pak Stephen pertanyaannya Bang Ali, dibelokin. Yang jadi pertanyaan itu, konsep memahami kata anak Allah itu diambil dari pemahaman orang Yahudi atau non Yahudi. Itu yang sedang dibahas. Ini Pak, ini nggak bisa kita bilang dari Yahudi non Yahudi, sebab sini kan dibilangnya gini. Dibilangnya gini kan Pak kan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi secara apa dibilang Simon Petrus ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini, melainkan Bapamu yang di surga. Berarti Roh Kudus yang bilang sama siapa? Sama Simon, Roh Kudus. Capek bener ya. Sabar Ustaz, ini cobaan. Ini ujian Ustaz. Ini ujian. Sabar Ustaz. Harap bersabar, ini ujian. Harap Itu bersabar. tulisannya, berbahagialah engkau Simon Bisu, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Enggak manusia. Jadi bukan karena orang Yahudi atau non Yahudi, karena Tuhan sendiri yang bilang sama dia. Innalillahi. Bang, ini kan dari tadi. Apa yang kita bahas sudah jelas-jelas ditulis. Yang sedang dibahas kan tentang Allah dan anak Allah, penggunaan itu. Anak Allah di Matius 16 ayat 6, Matius 16 ayat 16 kan? Nah, pelan-pelan kita ya. Kita pelan-pelan. Tadi ngotot disebut anak Allah itu sehingga dia posisinya sebagai Tuhan. Ketika dibawakan tadi, dengerin. Tadi di mana Korintus 8:14 ya, itu dia bilang bedakan. Nah, sementara yang disebut namanya anak Allah itu pemahamannya seperti apa? Saya bahas diambilnya pemahaman konsepnya dari mana, sehingga apa? Biar kita tidak melebar kemana-mana. Ingat, kalau Anda melihat bagaimana Yesus berkata, berdialog ketika disidang, dia disidangkan oleh orang Yahudi, bukan orang Romawi, bukan orang Yunani. Maka ketika membahas tentang misal ketika di Lukas 22 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah, kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini, anak Allah itu pembahasannya itu seperti apa? Ternyata anak Allah itu maksudnya adalah utusan Tuhan yang membawa firman dari Tuhan, yang membawa hukum-hukum dari Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Dikatakan bukan berarti disebut Allah atau anak Allah adalah Allah itu sendiri. Itulah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi konsepnya. Karena Yesus sendiri di Yohanes 10:34, saya bantu ya. Gini, Yohanes 10:34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, dan seterusnya. Nah, maksud sebagai Allah dan anak Allah itu, Yesus sendiri ngambil pandangannya dari orang Yahudi. Diambil dari mana ucapan Yesus ini? Ternyata ngambil dari Mazmur 82 nomor 6. Ada bunyinya, kita buktikan. Tadi sudah saya share datanya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Maksudnya apa di situ? Maksudnya adalah utusan Tuhan, hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Tuhan kan keadilan di muka bumi. Itu pandangan pemahaman Yesus dan orang-orang Yahudi. Saya tanya sama Anda ngambilnya itu dari mana?
Kalau Anda mengatakan anak Allah adalah Allah, anak Theos adalah Theos, itu adanya konsep pagan Yunani, mitos dewa-dewa Yunani. Contoh ada dewa Hercules, anaknya dewa Zeus. Paham? Paham? Kan memang pengertian anak Allah ini banyak, Pak. Kenapa Dia mau menyamakan ini, izin dulu saya bentar. Kan gitu. Dia mau menyamakan anak monyet adalah monyet. Dia menyamakan kayak gitu. Nggak Karena bisa ada begitu. juga, Pak. Kenapa karena dia mengaku anak Allah, gara-gara itu juga Yesus disalib kan? Gara-gara Yesus mengaku anak Allah. Gini aja. Pengertian anak Allah itu banyak. maksudnya, anak Allah itu maksudnya apa sih? Anak beneran atau anak tiri atau anak beneran atau anak kandung atau anak apa sih? Allah itu dia datang dari dia itu Allah itu sendiri. Dia datang dari Allah. Oke. Oh, jadi yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Oh, berarti anaknya Bunda Maria manusia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Iya, oke. Yang menjadi manusia firman ya. Oke, anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Bingung. Firman Tuhan yang menjadi manusia, Pak Andi. Iya, anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Begini Bang Henry, begini. Pusing lagi. Pusing terus. Lanjut Ustaz Ali. Bukan. Aku pusing juga mau beli kompantrin. Ini bere biring ini ketika menjelaskan ternyata konsepnya mitos Yunani, dewa-dewa Yunani. Anak Theos adalah Theos. Kan gitu. Itu asumsi Sementara Pak beda, Ustaz. tidak Itu sesuai dengan asumsi. penjelasan pemaham. Loh, tadi dia bilang anak Allah adalah Allah itu sendiri. Bener nggak tadi bere biring kau bilang gitu? Begini Bang, begini Pak Ustaz, begini lagi. Dengar Begitu, Bang, supaya- begitu. supaya fix. Kan sudah dikatakan anak Allah ini adalah firman, yang dimaksud anak Allah ini adalah firman Allah itu sendiri, sang firman. Ya. Yohanes 1 sudah dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman Ani, itu saya bersama-sama bilang dengan itu Allah, konsep Yunani. Dan firman itu adalah Allah. Begitu. Bukan ngarang, kan di Yohanes 1 kan sudah dikatakan begitu. Gini aja deh, langsung aja gini aja biar cepat. Anaknya Maria itu manusia atau Allah? Yang dilahirkan itu adalah manusia. Aku sudah katakan tadi. Baik. Dia keluar Apakah, dan oke, datang dari udah Allah, stop. turun ke dalam Apakah dunia manusia ini adalah Allah? Apakah manusia ini adalah Allah? Manusia adalah mana mungkin manusia jadi Allah? Iya. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Allah? Iya, dia datang ke dalam dunia. Bisa Dengar begitu. dulu. Dia datang sebagai Duinatur. Buset deh. Hakikat sebagai manusia. Buset. Ke Allah. Duinatur Ustaz Alif. Duinatur Ustaz. Itu iman kami. Dia datang Iya, sebagai saya bantu. hakikat manusia dan hakikat kealahan itu sendiri. Begitu. Sebagaimana ada dewa Hercules, Contohnya. anaknya dewa Zeus. Hercules adalah seorang setengah Jadi dewa. anaknya Maria ini manusia campur Tuhan ya. Iya. Jadi anaknya Maria Tuhan, ini apa manusia siluman Tuhan apa iya. gimana ya? Jadi ada Tuhan di dalam dirinya Yesus. Buset deh. Datang sebagai hakikat manusia dan Allah itu sendiri. Ya udahlah jangan main kata-kata Bang. Itu anak orang jangan dituangkan deh. Udah itu aja sih pesannya. Itu aja pesannya ya. Aku kasih Anak contoh. orang jangan dituangkan udahlah. Ya. Daripada kelamaan. Tuh, anak orang jangan dituhankan dan Tuhan sang pencipta jangan diorangkan, Pak. Ya, dengar begini. Ini Pak. kata-kata bagus nih. Lihat, aku baca dulu. Aku Ustaz, baca coba supaya diulang lagi Ustaz Alif. paham. Ustaz Alif Henry. diulang. Diulang anak orang jangan dituhankan dan Tuhan sang pencipta jangan diorangkan. Nah, catat. Selamat Aku malam. baca. Dengar, aku baca ini. Oke, Wah, ini malam. ada Pak catatan kaki nih dari Katolik 1 beda nih. Jangan sampai
beda-beda pendapat nih. Ya Pak, catatan kaki bagaimana kakinya? Udah sembuh? Iya, kenapa tadi siang semua kepental? Iya, itu rungkat Pak catatan kaki biasa lah. Ketiban pohon. Oh, gitu. Ada topan itu tadi. Jadi teman-teman, saya mau bilang nggak ada mementuhankan manusia gitu apa segala macam, nggak ada. Memang Yesus itu memang sudah Allah kok gitu. Ya buset, tapi kan dia punya kepala sampai kaki Pak. Jadi kalau kalian itu ngomong mentuhankan manusia apa segala macam itu, kalian itu ngomong itu dasarnya apa? Itu sementara peristiwa Yesus itu manusia atau Allah, Pak? Sampean ya, saya jelaskan ya, teman. Ya. Saya jelaskan supaya sampean paham gitu, supaya tidak sekedar bertanya di tengah jalan. Gitu, ya. Apa lagi ini? Loh, jangan apa lagi, dengar dulu. Ya. Ya ditungguin Pak, orang saya nanya. Padahal pertanyaannya simpel loh, Yesus itu manusia apa Allah gitu aja kok pusing banget mau jawab. Allah itu berfirman melalui malaikat kepada Maria, "Hei Maria, engkau akan mengandung loh." Gitu. Terus yang dikandung Maria siapa Pak? Tuhan. Yang dikandung Maria siapa? Dengar dulu, dengar dulu Bang Henry, dengar dulu. Gitu. Supaya kamu utuh. Maria bilang, Tuhan. Ini kenapa sih kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit Pak? Nah, enggak, kenapa kalau bisa muter, kenapa harus lurus gitu loh Bang, dia Bang. Oh ya juga sih. Supaya paham. Engkau akan mengandung siapa Pak di situ? Seorang anak laki-laki. Dengar dulu lah, jangan dulu kalian sambung lah, gitu kan? Dengar dulu. Biar cepet Pak. Kalau kalian nggak setia mendengarkan ya. Kita udah paham arahnya kemana itu Pak, nggak usah dikutbahi gitu loh. Gitu. Nah dengar dulu kawan, dengar gitu. Tuhan, bagaimana saya bisa mengandung? Saya kan belum bersuami, dia bilang gitu. Engkau akan mengandung. Ininya Bunda Maria mengandung udah. Dia mengandung. Ceritanya udah tahu semua Pak, ceritanya udah tahu semua, nggak usah ceritain lagi. Enggak, ya, parah. Penting untuk menjelaskan ini supaya mengerti tentang misteri ilahi itu. Ya kita sudah paham Pak, udah paham kita. Bunda Maria mengandung tidak punya suami. Udah. Anak Maria kah? Itu yang perlu penting. Tahu kita Pak, Bunda Maria mengandung tidak punya suami, tahu kita. Udah tahu. Henry diam dulu Bang. Henry diam dulu bang. Udah paham yang dia bacakan gitu. Endingnya Bunda Maria kan mengandung. Kamu itu nggak paham, makanya selalu bertanya paham. terus. Kamu gitu. Betul. Kalian yang nggak paham itu. Kalau kamu paham tentang misteri ilahi tentang Yesus Buset itu, dah. kamu Itu kan lagunya ini, gitu. Lagunya Ari Lasso, misteri ilahi. Atau gini deh, gini Bang Andi, gini. Pak catatan, Anda mau menjelaskan berapa lama? Ya, saya tungguin. Dari tadi ditungguin. Kalau potong itu selesai tadi. Iya, saya tanya, kira-kira perlu waktu berapa lama? Gak usah lah, kau setia aja mendengarkan, biar selesai saya. Loh, gitu kan. Mana tiba sampai subuh, Pak? Itu. Kamu setia aja mendengar, kamu setia aja mendengar, saya akan selesai, gitu loh. Ayo, silakan. Kita suruh setia dengerin khutbah, gimana Bang Andi? Oke. Engkau akan mengandung daripada misteri ilahi mendingannya lagunya Ari Lasso. Karena Maria itu orang yang suci, orang yang taat kepada Allah. Apa dia bilang? Terjadilah kehendakmu menurut perkataanmu. Iya, udah paham Pak. Ngerti kita. Oke. Langsung aja kita paham. Maria gitu kan. Mengandung dari apa Mas Handi? Dari apa Pak? Mengandung dari Roh Kudus. Oke. Terus sekarang pertanyaannya yang dikandung dulu Handi. Langsung aja ke poinnya, siapa yang dikandungnya? Yang dikandung Maria itu Pak, Roh Kudus atau orang? Gitu loh. Yang dikandung Maria Roh Kudus atau orang? Kamu karena nggak mendengar itu akhirnya bertanya lagi. Gitu loh.
Gitu. Ya Bapak nanti sendiri nggak bingung loh itu nanti yang dikandung apa? Kamu bertanya lagi. Iya yang dikandung Maria, Roh Kudus atau kamu mendengarkan laki-laki? Gitu. Kalau kamu tidak mendengarkan Handi, kalau kamu ya udah tidak terusin deh Pak, saya mau tidur. sungguh, Udahlah, silakan. akhirnya kamu terusin. bertanya terus. Itu. Ya terusin Pak, bukan Pak. pusing, bukan pusing karena kamu tidak bukan pusing karena kamu tidak setia mendengarkan itu. Ya ini sudah 6 hari loh Pak Anda bicara. Baru berapa menit di? Oh ya udah terusin. Aduh. Jadi seperti itu, mengandunglah Maria ini lalu melahirkan Yesus. Itu. Yang dikandung jadi yang dikandung itu Pak jangan diloncat. Sangat sederhana. Giliran ini diloncat. Sudah jelas lengkap. Pak. Menurut Silakan. malaikat pengabarannya itu yang akan dikandung itu siapa? Data loh. Seorang laki-laki data. Ini nggak mau disebut. Nih saya kasih tahu Bapak kalau Bapak nggak tahu. Kamu nah, dengar. Contoh. Kamu dengar siapa ini? Lah, ya? Lip, kamu dengar. Allah itu sudah jelas ngomong, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Yang dikandung apa? Yang dari tadi ditanya nggak dijawab-jawab. Masa yang dikandung itu, masa yang dikandung jempolmu Handi kan nggak? Nih. Berarti malah Pak catatan nggak baca kitabnya. Saya baca ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang dikandung itu siapa Pak di situ? Pertanyaannya Pak catatan kaki, sesuai dengan datanya, yang dikandung Bunda Maria itu A. seorang anak laki-laki, B. tidak ada seseorang. Silakan Pak. Terjawab.